Tuh, Ya, diskusi itu itu jangan nanti. membawa umur. Nanti Kepintaran yang saya dipakai. saya tanya dulu. Yang bertanya sama saya dulu itu saya tanya dulu. Umur berapa kau dulu? Apa sih yang dipermasalahkan dari umur? Kita Tahu. Berapa? sih Umurnya berapa dulu? ada hubungan apa, ada masalah apa dengan Anda? Tidak ada masalah, saya tanya dulu. Umur berapa dulu? Ini nih kalau misalkan udah kepentok data, udah gak bisa menjawab ya kayak gini-gini. Yang Kan? ditanyakan umur berapa, apa sekolahmu dan lain sebagainya. Nih, saya serahkan ke dokter saja. Dari situ Dokter, pertanyaan saya dulu. Nanti saya jawab. Umur berapa dulu? loh ya kan? Kamu ini aneh, diskusi kok nanyain umur. Emang kamu itu apa? Sensus? Lucu Nah, kamu kan itu. nanti saya tanya jawab. Kan bingung kalian kan? Aneh ya, kamu bukan jawab itu umur kok dijawab sih? Kamu botol kamu ini. Saya Aneh tanya kamu. kepada hostnya umur berapa aja dulu. Ya apa urusan sama hostnya, umur ke umur itu. Ih, dasar Tentu saya Padun. berurusan dengan dia karena dia host kan, dia yang naikkan saya kan, kamu juga yang naikkan saya kan. Tentu saya Iya, saya yang naikin kamu, makanya kamu naik ini kan saya undang ke sini untuk diskusi, bukan untuk nanyain umur. Iya betul Gimana betul. kamu? Makanya sebelum itu saya tanya dulu umur berapa dulu hostnya dulu. Ada hubungan apa? Apa sih? Apa sih yang kita tanyakan, yang kita bahas itu tentang apakah Yesus kenal Kristen? Nggak ada sangkut pautnya dengan umur, bro. Anda kalau misalkan ya udah host, saya nggak bisa menjawab narasi hostnya, ya sudah, itu loh. Makanya dari situ pemahaman kita tahu umur berapa dulu hostnya dulu. Coba kasih tahu dulu, jujur. Umur 20 tahun dia. Ya. Oh, umur 20. Kita coba Pantasan dulu ya. lah. Boleh Apa? teman-teman kita coba dulu. Pantasan umur 20 memang nggak paham. Memang nggak ngerti. Apanya nggak paham? Kamu yang nggak ngerti. Saya tanya sekarang. Kristen itu terbentuknya, ya ini gua nanya sama lu nih. Apakah Yesus sudah matong? Apa sebelum matong Yesus ini agama Kristen ini terbentuk? Bukan itu saya tanya dulu. Bukan itu yang saya tanya. Ya saya tanya sama kamu. Kalau katanya kamu pinter. Ajaran Kristen ini, apakah Yesus masih hidup atau sudah mati adanya ini? Nah, ada Bang Juma tuh. Naik gurundaku, naik gurunda. Silakan naik gurundaku. Oke, ada gurunda teman-teman. Assalamualaikum Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Siap gurunda. Waalaikumsalam. Kan kabur dia kan? Kabur dia. Masya Allah. Temanya, apakah Yesus kenal Kristen? Apakah Yesus kenal Kristen? Nah, ini harus diperdalam lagi materinya nih. Siap gurunda. Kalau dikatakan apakah Yesus mengenal Kristen, Yesus yang mana dulu? Kalau Yesus anak Maria, sudah pasti tidak mengenal mereka. Tapi kalau Yesus yang bukan anak Maria, yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus di dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, itu sudah pasti mengenal Kristen. Karena sosok itulah yang mereka sembah tiap hari Minggu di gereja. Itu. Mereka saling mengenal antara Yesus yang datang kepada Paulus dengan Yesus yang dengan saudara-saudara kita Kristen itu saling kenal. Mereka intim kali. Tapi kalau yang anak Maria yang mengajarkan Injil, ya memang mereka nggak kenal Kristen, karena pengikut Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja. Begitu adik-adik sekalian. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan buat teman-teman Kristen, silakan naik. Silakan bantah tema yang dibawa ke dalam gurunda. Yang tadi mana host?
Yang tadi mana? Turun dia turun. Bang Zuma datang dia langsung kabur muncrat-muncrat gitu sih. Oke, selamat malam Bang Nya Isna. Ya kabur lah, pasti takut kebongkar ajarannya ada Bang Juma soalnya. Malam. Ya Husna. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan? Maaf kak, tertekan. Sorry tahu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oke, kita sisakan kursi buat teman-teman Kristen. Kebetulan ada Bang Zuma di sini. Bang Zuma, saya juga izin bertanya nih Bang Zuma. Yesus itu di berbagai daerah atau di wilayah seluruh dunia ini kok model apa namanya ya, gambarnya itu beda-beda mereka itu. Apa alasannya itu Bang Zuma? Karena sejatinya memang tidak ada fotografer ada di abad pertama, Bang. Nggak ada. Jadi mereka hanya duga-menduga. Jadi mereka hanya duga-menduga terhadap tokoh yang mereka kemudian sebut Yesus ini. Maka setiap negara beda-beda. Ada yang keriting, ada yang pendek rambutnya, ada yang panjang, ada yang sipit matanya, ada yang hitam, ada yang putih. Ya tergantung selera masing-masing lah. Tapi mereka sendiri nggak pernah melihatnya kan gitu. Jadi memang itu keinginan mereka sendiri ya Gurunda ya? Keinginan, ya mereka yang membentuk, mereka yang bikin. Tidak ada dasarnya gitu. Cuman modal rambut panjang aja ya, dengan menggunakan jubah kain lenan, terus di kepala ada kawat dan seterusnya kayak gitu. Tapi mereka bukan saksi atas Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan mereka. Ya mudah-mudahan sih nanti nggak ada versi Yesus versi Batak atau Yesus versi Jawa atau Bugis. Karena kalau dia versi Bugis mirip aku nantinya. Oke, selamat malam Bang Ratu. Ya, selamat malam. Iya dari Muslim Kristen. Saya Kristen. Oh ya silakan, ada Gurunda saya. Silakan Gurunda. Oh, di sini si Juma. Iya saya. Ya, oke. Kita bisa diskusi Bang Juma bagus-bagus. Iya bagusi dulu suaranya Bang, karena jelek Iya. kedengaran. Ya, oke. Kita diskusi ayo pelan-pelan kita ya. Iya. Ya. Oke, mau diskusi apa? Itu ada tema disediakan sama tuan rumah Bang. Apakah Apakah Yesus? Yesus? Oh, mau bertanya aja. Berarti bukan mau diskusi, maksudnya cuma. Enggak, polanya gini Abang. Kan agama Anda lebih dulu. Kalau agama Anda itu sudah benar, tidak perlu ada Islam kan gitu. Islam kan datang belakangan. Maka kalau Kristen itu agama benar, kami tutup semua nih. Kami tinggalkan yang sudah ada ini. Kita rubah masjid jadi gereja semua. Kalau memang Kristen agama benar. Justru Jadi maksud, karena iya, tidak berarti bukan mau benarnya diskusi, mau Kristen bertanya. muncullah Itu apa Islam. seladeni, nggak apa-apa. Bertanya seladeni. Berarti Anda tidak kapasitas untuk diskusi kan itu? Suaranya Bang, suaranya aja sudah ketahuan kalau Anda tidak layak untuk diskusi. Suaranya bagusin Bang. Suaranya Bang. Iya, ketahuan kalau Anda itu sudah kalah sebelum perang. Oh, Suara kalah, dibuat-buat kemana kayak begitu itu sudah bentuk pengecut. Pakai aja suara yang asli abangku. Iya. Ini Indonesia kok aman. Gak usah lah banyak aturan lah. Ayo. Anda tuan rumah di sini. Anda tuan rumah. Kalau Anda nggak mengikuti aturan, Anda silakan turun. Maaf. Timbang bertanya pun kok bingung gimana? Suaranya Ratu, maaf. Bang, suaranya. Ratu, Suaranya anak aja itu ya. udah tidak open cam, terus suara ayah dirubah. Ah.
Perbaiki Dan aja gini suaranya, loh, Bang. kalau kalian mau belajar tentang iman orang lain, belajarlah dari orang yang mengimani, bukan belajar dari orang yang bodoh, yang tidak beriman kepada agama itu, longor. Di Oh, Anda Kristen tidak itu beriman. nggak ada iman, Abang. Iman itu hanya ada di Islam. Kata iman itu hanya dicatut dan di Indonesia. Agamamu dan Kristen Islam, kau menggunakan. tanya iman orang, kau tanya yang beragama Islam juga, kan botol kau. Enggak, masalahnya kitab saudara kan ada di mana-mana, bisa ditemukan di mana-mana, dan isinya bahasa Indonesia. Monyet yang saya pelihara pun bisa ngerti, bisa baca kitab Anda itu. Justru yang kebalik, justru aneh. Kristen justru yang tidak tahu isi kitabnya. Saya sebagai debater Islam 18 tahun berjalan 19 tahun, belum pernah saya temukan ada wakil Kristen yang paham Bible. Selamanya kalau saya diskusi dengan senior kalian, itu di mana cuma? Itu di mana cuma? Tertulis di mana itu? Bab berapa, nomor berapa? Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada panggilan jiwa untuk mendalami Bible. Bible itu tidak ada daya tarik bagi pemeluknya untuk memahami Bible. Beda dengan Al-Quran. Meskipun bahasa asing, tapi Al-Quran punya daya tarik tersendiri untuk sering dibaca, sering dipelototin, ditelaah, dipelajari. Kalau Kristen, ya cuman pegang kitab doang, tapi nggak ngerti isinya. Nggak ada daya tariknya kitab Anda itu, sampai Anda sendiri pun tak tertarik membacanya. Apa buktinya? Tidak ada manusia di bumi ini yang menghafal Bible. Artinya tak ada ketertarikan terhadap Bible, hanya dijadikan aksesoris doang untuk mengajarkan nyembah kepada makhluk yang bukan Yesus, bukan anak Maria yang datang kepada Paulus. Jadi naik di sini gak usah emosi. Kalau Anda merubah suara itu berarti Anda sudah menyiapkan misi-misi penghujatan. Ini coba lihat adik-adik saya ini, anak-anak saya ini, buka kamera. Kurang apa lagi coba? Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini saya menantang Zuma untuk berdebat tadi malam karena pura-pura tidur. Ada pertanyaan ini. Silakan, gimana? Di mana Bang, itu? Bang Di Zuma? mana itu, Bang? Ya, Nantang di saya rumahnya di mana? Arif. Oh. RH. Jam Tadi berapa? malam ada Kores juga, ya. Jam berapa itu, Bang? Malam itu ada itu VT saya itu ada. Maksudnya Anda lagi Begini. menantang orang yang lagi tidur itu, Anda merasa jago gitu. Karena orang tidur Iya, yang sekarang ditantang saya Anda tanya ngomong tadi sendiri malam gitu. Ustadz tidak bisa menjawab pertanyaan saya ini. Oh. Coba Anda ini kalau betul-betul Islam jawab pertanyaan saya ini. Ya, oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan saudara, oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, apa kapasitas Anda untuk menampung jawaban? Itu dulu. Loh, kok menampung Anda ini dulu? Iya kamu, dong. Anda Iyalah. ingat tidak mengkafir-kafirkan namanya Denny Web di WA itu. Denny Web itu tidak pernah menyerang Anda, kan begitu. Apa itu? Nah, Apa sekarang itu? ini Masih saya ini enggak? ingin tahu kapasitasmu itu sebagai apologet. Apa betul-betul kamu ini di dalam Islam betul-betul Anda ini memang betul-betul bisa mengartikan apa yang saya tanyakan, kan begitu. Jadi maksudnya dasar saya itu bisa itu tergantung Anda gitu maksudnya. Sampai saya tidak Saya mesti harus pertanyaan tahu di dalam Islam itu loh, di kapasitas dalam Islam Anda itu saya apa? bertanya tentang Kapasitas ayat Anda, dan pertanyaan. kapasitas Ini cuma Anda dua dalam saja ini. Islam apa? Kapasitas Hanya Anda dua dalam saja Islam ini. itu apa? Nanti selepas itu Anda boleh bertanya apapun. Enggak, maksudnya Tentang Anda saya. menilai saya itu kapasitas Anda apa? Loh, Anda berani apa tidak? Anda Lah, saya kalau berani seorang lah. Muslim Yang setiap malam, setiap yang hari katanya kok kamu saya ini berhadapan apologet, dengan orang-orang kamu ini pasti kafir. bisa menjawab Masa enggak pertanyaan berani? saya tentang di dalam Al-Quran itu. Masalahnya Anda bisa ilmu apa tidak? Ilmu Anda kalau Anda tidak untuk bisa, menampung jawaban tantang saya ini, apa? Anda turun dari debat. Oten. Yang saya Ya, pertanyakan kepada saudara ketika Anda Artikan surah bertanya Yasin itu tolong sesuatu. artikan. Anda bisa apa tidak?
Ketika saya bertanya, Saya kalau Anda bisa mengartikan surah Yasin itu, emosi saya dia belum akan masuk Islam malam apa-apa, ini belum juga. Saya apa-apa, tantang. belum apa-apa sudah gila duluan. Ini yang mau berdiskusi dengan kita. Saya tanya, Anda ini Islam apa bukan? Tahu surat Yasin apa tidak? Ya saya Islam lah, cuman masalahnya sekarang apa kapasitas Anda atau apa kemampuan Anda untuk menampung jawaban dari saya? Mana tahu saya menjawab, Anda tidak bisa paham jawaban saya, kan gitu. Anda paham Quran enggak? Makanya Anda ini paham saya Quran belum enggak? paham ini biar paham. Artikan surah Yasin itu, gitu loh. Yang mana? Ayat yang keberapa? Silakan. Susah kali lah diajak diskusi. Mana naikkan dia? Jangan diturunkan, jangan turun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, saya cuma mau tahu kapasitasnya dia apa. Kan ketika ada seorang penanya, kan ada dua tuh, kita semua tahu. Karena benar-benar nggak tahu atau menguji. Nah, orang yang menguji ini kapasitasnya harus lebih tahu daripada yang diuji, kan gitu. Nah, tadi ini tendensinya hanya kebencian aja. Dinaikkan aja yang tadi, yang barusan. Kalau memang masih ada di bawah, daripada dia mati dalam kesombongannya. Mati nanti dia, mati dalam kebodohannya nanti. Silakan saudara. Oke, kita jumpa Juma ya. Iya, Oke. itu kok. Apakah Anda cuma mengikuti sunnah Nabi? Iya. Apakah Anda mengikuti ayat berapa? Ya, artikan saja ayat. Surah Yasin itu kan ayatnya banyak, bukan cuma satu. Apa ayat apa saja surah Yasin itu? Ayo. Iya. Lah, apa ini? Bertanya aja sulit. Kamu ini silakan surah dalam Yasin itu ayatnya apa saja loh. Kamu ini ada surah berapa Yasin, ayat surah Yasin itu? ayat berapa? Kamu ini Adik, Muslim surah gimana Yasin, Yasin ayat berapa? Adik mau tanya, silakan. Surah Yasin kok ayat berapa? Kamu tahu tidak ayat surah Yasin? Apa ini? Nggak jelas kau ini. Ya Allah. Oke. Bertanya aja sulit. Surah Yasin yang pertama itu saja. Kamu artikan sudah. Apa? Pertanyaanmu apa? Nah, iya, surah Yasin yang pertama itu. Ayat pertama. Oh, baik. Masya Allah. Ini pertanyaan bagus. Anda diam. Tolong yang muslim nilai orang ini. Apa memang dia punya kapasitas atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau bertanya, apa arti dari ayat pertama surah Yasin? Huruf ya dan sin. Ada dua huruf hijaiyah di situ. Al-Quran menjawabnya di dalam surah Ali Imran ayat 7. Itu jawabannya. Saya ulas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi dalam Al-Quran itu terbagi dua kelompok ayat. Ada yang disebut ayat muhkamat dan ada yang disebut ayat mutasyabihat. Nah, yang Anda pertanyakan surah Yasin. Fa ammal ladzina fi qulubihim zawg wa yattabi'u, kata Allah, ma tasyaba minhu btiga'al fitnah wa btiga'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, Allah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Woi, Oten jangan nombak-nombak. ada juga yang lainnya yang disebut ayat mutasyabihat. Adapun ayat-ayat mutasyabihat ini, kata Allah, orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat itu untuk menimbulkan fitnah, kekacauan dan juga keraguan, untuk mencari-cari kesalahan atau takwil atau pengertian
atau makna atau tafsir. Padahal kata Allah, tidak ada satu pengetahuan yang dimiliki oleh makhluk kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang tahu kemudian makna daripada kata Yasin. Tidak ada yang tahu. Nah, andai saja Al-Quran itu bukan firman Allah, maka ketika Allah mengatakan tak ada yang tahu selain aku, misalnya ada yang tahu, misalnya saudara ateis ini rupa-rupanya tahu Yasin itu artinya ini loh, berarti Al-Quran gugur sebagai firman Allah. Artinya Al-Quran ini bukan firman dari pencipta langit dan bumi, sebab ada yang tahu maknanya. Sampai hari ini 1400 tahun ketika Allah mengatakan tak ada satupun manusia yang akan tahu takwilnya illallah, kecuali aku sendiri. Maka alhamdulillah sampai hari ini tak ada yang tahu. Seperti itu saudara ateis. Saya boleh bertanya enggak balik pertanyaan yang sama? Sabar, saya simpulkan. Ya sabar. Ya, saya silakan. simpulkan apa saya simpulkan. Ini kamu Silakan. bertanya kan gitu. Habis ini saya bertanya ya. Berarti oke. Berarti begini. Sedangkan di dalam ajaran Islam itu orang itu setelah bisa membaca Al-Quran itu harus bisa tahu arti apa yang dibacakan begitu. Tapi kok ini menyerah dengan kayak begitu, itu hanya Allah yang tahu saja. Sedangkan ayat itu, sebuah ayat Al-Quran itu diturunkan itu untuk difahami oleh umat-umat Islam. Terus kalian ini ngaku muslim tapi kok tidak tahu dengan ayat surah Yasin itu. Ini apa Anda ini cuma bisa baca, imani saja tapi tidak tahu apa yang artinya itu, kan begitu. Anda kalau kayak begitu itu tidak usah bubah begitu. Sudah. Itu ayat lain untuk menjawab pertanyaan itu. Saya tanya fokus satu saja ayat surah Yasin itu yang pertama itu tolong artikan gitu saja. Sudah. Tadi Anda ini bicara banyak-banyak, saya diam saja loh. Ya apanya lagi? Bicara, menjelaskan apa lagi? Habis ini saya mau bertanya loh. Habis ini saya mau bertanya. Anda sudah angkat tangan tidak bisa menjelaskan apa itu. Iya, saya angkat tangan tak bisa menjelaskan itu karena Al-Quran mengatakan wa ukharu mutasyabihat. Tidak ada yang bisa tahu tentang ayat mutasyabihat illallah, hanya Allah saja. Jadi Anda mau suruh saya ngarang kayak Paulus? Oke, giliran saya bertanya boleh? Giliran saya boleh bertanya? Silakan. Oke, baik. Silakan. Oke, dengarkan saya baik-baik. Di dalam kitab Kejadian dituliskan begini, Kara Elohim rakia samayim haya erep haya boker yome saine kara ilahim fe. Pertanyaan saya, kata fe di dalam data Kejadian 1 ini itu artinya apa? Silakan. Di situ ada huruf fe. Saya ulang, Kara Elohim rakia samayim haya erep haya boker yome saine kara ilahim fe. Fe itu artinya apa? Silakan. Saya ini tidak mengimani Alkitab. Kenapa kamu tanya Alkitab? Ya, Kristen kalau sudah tidak sanggup, kalau sudah tidak bisa, tidak mengakui agamanya kayak gitu. Orang Kristen, yang bilang saya ini Kristen? Orang Kristen kayak gini kamu nih. Tahu, kalau sudah tidak sanggup, sanggup kemudian mempertanggungjawabkan imannya, pura-pura ateis. Pura-pura ateis gitu. Pura-pura ateis. Kenapa? Karena dia sudah tahu ini kelemahan agamaku sudah nyata. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu pasti punya kelemahan gitu. Itu ateis. Gitu malu dia teman-teman, dia nggak bisa. Udah turunkan aja, turunkan. Anda ini cuma kasihan dia loh, penyembah roh tak sanggup, nggak bisa ngapa-ngapain. Malu kan? Malu ketika tidak sanggup mempertanggungjawabkan bukti kebenaran makhluk yang keluar dari kubur itu Tuhan, ngaku ateis. Bahkan rela bikin akun ateis, padahal suaramu aku kenal, Cak Ayu. Hai, masolang generasi. Oke, lanjut.
Nah, ini gurunya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kangen Gurunda si Gumasa sama Gurunda itu kangen dia. Iya. Oke, selamat malam. Malam. Alif lam 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 hit alif lam lam ha. Perbaiki dulu napasnya. Alif lam lam ha. Perbaiki Apakah dulu. dia sosok yang supranatural? Sosok, lu pikir Yesus sosok? Pertanyaan saya, apakah alif lam lam ha itu supranatural? Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, termasuk yang Pertanyaan menciptakan saya, lubang pantatmu. apakah Jadi jangan dia hati-hati. termasuk ke Dan sampai lubang pantatmu dikutuk tertutup selama 3 bulan, mampus kau. Jangan kau sebut Allah sebagai sosok. Sosok itu sembahan saudara, Yesus. Nah, pertanyaannya, Makhluk roh yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. nggak usah kau ceritakan sesuatu yang kau yang Enggak, kau lebih baik ngerti. begini saudaraku tukang masak. Lebih baik kita itu diskusi yang umum-umum saja. Ya, jangan dibilang kita ini gila pertanyaan gitu saya, loh. apakah Enggak usah. alif lam lam ha Ini ada termasuk tema. kategori Ini ada supranatural? tema ini. Ini tema tuh. Belajar jadi manusia kawan. Tuh ada tema tuh. Apakah Dengarkan. Yesus kenal Kristen? Hanya Yesus yang mengenal Kristen. Yang lainnya tidak. Bagus. Dengarkan, apakah alif lam lam ha termasuk kategori yang supranatural? Termasuk kategori. Emang banyak. Golongan-golongan Allah Pertanyaan itu saya, banyak. apakah dia termasuk supranatural? Apakah Yesus termasuk motor Supra? Gak layak pertanyaanmu itu. Gak layak. Sekarang gini loh, supranatural artinya memiliki kemampuan di atas manusia biasa. Gak bisa Pertanyaan kamu saya. seperti itu. Gak bisa. Saya kalau mau balik bertanya sama Mami itu bahaya. Silakan. Saya bertanya boleh? Ya. Siapa yang menciptakan lubang pantatnya Yesus? Siapakah yang menciptakan lubang pantatnya Yesus? Ya. Jadi jawaban ini. Ya. Yang melahirkan para malaikat dan melahirkan langit dan bumi adalah yang paling Allah. Yang melahirkan para malaikat Itu malah sakamase. dan yang melahirkan langit dan bumi adalah Bahasa yang Indonesia. paling supranatural atau yang paling Allah. 10 orang dipelihara negara yang kayak begini nih, hancur negara. Siapakah yang melahirkan langit dan bumi? Gumasa, kau ditanya cendol jawab kau gado-gado. Siapakah yang melahirkan Yesus? Gumasa, Siapakah yang membuat? dengar dulu Gumasa. Kau ditanya cendol, kau jawabnya kok gado-gado. Aneh Apanya? Paham kau dengan pertanyaan itu paham? Turunkan aja. Pertanyaan saya adalah Longor. Turunkan aja segila nih. Ngapain pula nih gitu? Kau urus saja lah Tuhan kau masak. Bising kali kau. Pakai ala bapak, ala anak, ala kepala bapak kau tuh. Itu aja. Kita udah tahu kita dia itu gila. Kita lawan, kita ikut gila ya kan? Hah? Kita hibur diri aja, Bang. Iya lah. Itu tuh Bang Blender kata Gurunda, hibur diri dulu. Suma, Gimana, Bang? Suma, Ya, siapa itu namanya? yang mana? Muhammad itu. Kenapa Nabiku? Menikahi Aisyah itu berapa tahun? Menikahi di dalam bilangan 31 nomor 17 18. Tunggu dulu, sabar dulu.
Nabi-nabi terdahulu itu tidak ada batasan usia menikahi wanita. Bahkan di Kristen sampai hari ini, saudaraku, di dalam Bible, sampai hari ini tidak ada batasan usia wanita dikawini oleh Kristen. Cari datanya di Bible. Pertanyaan saya, Suma. Cari datanya di Bible, berapa usia wanita untuk dikawini di Kristen? Tidak ada, kawan. Jawab dulu pertanyaan saya. Tidak ada. Bahkan kalau kau lihat kitab Bilangan 31 tadi itu, karena kau ambil kitabnya Yahudi, anak yang baru lahir hari ini bisa kamu kawini. Oh, itu kawanku. Jadi Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah. Ada hadits yang mengatakan 6 tahun dinikahi, serumah nanti 9 tahun. Terus kalau menurut histori sejarah, Nabi Muhammad itu menikahi Siti Aisyah itu di usia 18 sampai 19 tahun. Kalau kita merujuk sejarah, kita ketika dengar dulu Suma, dengar dulu. Saudara, kalau cuman kebencian dibawa aja, Bang. Dibawa aja. Dengar dulu. Dibawa aja, dibawa. Saya doakan mudah-mudahan Anda tidak mati dalam keadaan kafir, ya. Nabi Muhammad menikahi wanita. Undang-undang apa yang dilanggar? Undang-undang negara kagak, undang adat istiadat zaman itu juga kagak. Tak ada undang-undang yang dilanggarnya, gak ada. Terus Anda ingin menilai orang yang hidup di zaman sekarang ini. Kenapa Anda tidak menilai kemudian gereja yang mengkawinkan laki sama laki, laki dengan babi? Kenapa Anda nilai itu? Kenapa Anda tidak nilai? Terus kemudian kalau toh nabiku menikahi 6 tahun, habis itu setelah orang tuanya melihat Siti Aisyah ini sudah pantas, sudah layak menjadi ibu rumah tangga, lantas orang tuanya menyerahkan kepada baginda, wahai Nabi Muhammad, istrimu sudah layak untuk hidup berdampingan denganmu, aku serahkan kepadamu. Usia 9 tahun serumah, karena orang tuanya sudah melihat anak ini sudah layak. Terus akibat daripada itu apakah berdampak kepada perilaku kami sebagai seorang muslim? Enggak kok. Penyakit AIDS itu berasal dari negara-negara mayoritas penyembah makhluk kuburan bernama Yesus. Iya kan? Itu fakta kok. Apakah ada coba 10 negara terbesar di bumi ini, Anda susun, ada nggak negara Islam yang penyakit AIDS? Enggak. Semua adalah dari Kristen yang menghujat Nabi Muhammad. Terus kemudian ada nggak di negara ini, di bumi ini, negara yang mayoritas Islam membolehkan kemudian laki sama laki, perempuan sama perempuan? Nggak ada kok. Kalian yang merasa dan menghujat Nabi Muhammad justru melegalkan kawin sesama jenis. Bahkan kawin dengan binatang pun di dalam gereja bisa kok. Kalian kenapa agak-agak baik kelihatan? Karena di Indonesia hidup di lingkungan mayoritas Islam. Bayangkan 87% banding 6%. Kalian pasti kelihatan baik. Meskipun sorry lah, maaf nih, saya sering berkeliling ke wilayah-wilayah basis kalian. Tak ada kok yang bagus-bagus ku tengok. Cara bicara aja kalian itu, kalau kalian bicara itu nggak ada yang bagus. Babi, anjing, itu yang ku tengok, itu yang ku dengar. Aku aja sampai kaget-kaget pada saat pergi ke wilayah-wilayah basis kalian. Nggak ada kok yang bagus. Padahal itu di Nusantara cuman 6%. Bahkan itu masih terbagi menjadi beberapa sekte. Kalian 6% dibagi-bagi berapa sekte itu, ya tinggal sepotong persennya kalian itu dalam satu sekte. Tapi kelakuan kalian itu, waduh, parah sekali. Bagaimana yang mayoritas sana, coba lihat, ada nggak batasan?
antara laki perempuan di luar sana yang mayoritas agama kalian? Gak ada. Atau jangan terlalu jauh deh, ke Bali sana, ke Bali sana, tengok yang orang-orang asing datang itu yang tinggal satu benang menutupi selangkangan mereka, itu agamanya apa? Tengok tuh di Bali, tengok agamanya apa mereka itu, yang berjalan seperti kambing, seperti monyet, tak berpakaian. Itu agama apa? Kristen paman, Kristen. Nah, jadi nggak usah kau membawa-bawa nabiku Nabi Muhammad, manusia termulia di atas muka bumi ini, dengan hujatan-hujatan murahan seperti itu. Jangan. Kau baca aja kitab Sirah Nabawiyah. Kau baca itu. Kalau kau ingin tahu nabiku yang sesungguhnya bukan dari orientalis barat, baca kitab itu Sirah Nabawiyah. Habis kau baca, kau tamatkan, baru datang ke saya. Begitu saudara, jangan kebencian. Kita berdebat, kita buka komal itu bukan untuk meluapkan kebencian, bukan. Kalau Anda ingin meluapkan kebencian, Anda tinggal cari rumah orang Islam, teriak di depannya. Pasti Anda dapat musuh. Pasti dapat musuh. Nggak usah di sini. Ini edukasi. Dan lagi-lagi saya sebagai pembina apologet Islam, saya punya legalitas. Saya mewakili yayasan resmi negara, bukan bicara pribadi-pribadi kawan. Jadi janganlah kamu datang sini hanya untuk menghujat. Nanti kalau saya balas, saya dilaporin polisi lagi. Sikit-sikit saya dilapor. Padahal kalian yang mancing gitu loh. Sayangnya kalian pengetahuan Bible-nya itu kurang. Saya yang menguasai. Coba tadi yang penanya itu ngaku-ngaku ateis tuh, bisa nggak Ibrani dia tuh? Pasti bingung tuh tadi saya ngomong apa. Gurunda, itu Kristen, cuma ganti akun aja, dia kenal suara kita. Iya, saya tahu teman Facebook pun dia itu. Iya. Begitu saudaraku. Jadi kalau datang komal-komal Islam, gak usah tampakkan kebencian gitu. Andai saja tidak ada Nabi Muhammad yang kau hina itu, nggak tahu kitabmu yang dibawa oleh penjajah itu isinya dewa. Kepada Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Kenapa? Karena aslinya Theos. Untung ada kata Allah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Maka Anda mengatakan apa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Coba nggak ada Nabi Muhammad, apa penyebutannya? Dewa Bapa, Dewa Yesus, Dewa Roh Kudus. Nggak malu kau? Pak malu membenci Nabi Muhammad, tapi ajarannya kau pakai nutupin ajaranmu yang serba kekurangan itu. Nyebut Paulus rasul, level dia jadi rasul, pret. Nyebut Bible lagi dengan sebutan Alkitab, sok cantik, sok paten. Surat kabar dari barat kok dibilang Alkitab, lama. Jadi nggak usah kau mencela Nabi Muhammad, tetapi kau pakai-pakainya dia di dalam kitab Spanyol, separuh nyolong dari kitabnya Yahudi. Ngapain? Mati bijak. Ngapain? Menghina Nabi Muhammad tapi masuk ke gereja yang kau sebut ajarannya. Kan lucu. Lucu kamu itu. Saya kira begitu saudaraku yang tadi ya. Kamu gak usah emosian, jangan pengaruh babi yang ada dalam tubuhmu, kamu seruduk kayak babi. Santai aja nya. Diskusi itu Pak yang bagus. Silakan. Jadi Bang, ya, sekarang ini kan di Medan di Bang Medan ini kan Blender, disapa dulu yang baru bergabung itu Bang Blender di bawah. Di bawah gitu Bang Blender. Sebentar sebelum menyapa. Jadi sekarang kan di Medan ini kan lagi demo, Oten. Demo masalah penertiban babi. Inilah Oten ini. Dia nggak bisa bedakan. Ini lagi akibat viral itu. Lagi viral. Nggak bisa bedakan mana manusia mana Tuhan. Nggak bisa bedakan mana melarang mana menertibkan. Jadi seolah-olah wali kota itu melarang, padahal menertibkan. Itulah Oten ini. Cari masalah. Suka-suka hati sampai hidup babi katanya. Puki maknya Oten ini, hidup babi pula katanya. Aduh. Kan nggak ada otak. Maksudnya gini loh, jualan itu jangan suka-suka hati di pinggir jalan. Orang bukan masalah bukan masalah agama kita bilang. Mual jijik gitu loh. Itu menyebabkan apa? Ketika mual di pinggir-pinggir jalan pula. Babi itu dipajang, baunya, kepala babi. Ya kan?
Yang kita lihat itu mualnya, bukan masalah sisi imannya, tapi memperkeruh hotel ini seolah-olah wah melarang karena wali kota Islam. Islam. Diam kalau monyet, woi babi, babi kau, sibuk kali kau. Saya lawan, ada ndak? Nggak berani kan? Kau tuh. Sabar dulu Bang Erik. Nggak berani kan? Sabar Bang Erik, sebelum kita masukkan sendal jepit ke mulutmu, sabar dulu, diam. Iya, bising kali. Jadi inilah Otennya. Jadi semua mereka ini memperkeruh, tukang fitnah, memprovokasi. Makanya bahaya sebenarnya mulut orang ini. Bahaya kali. Oh, jadi itu bukan pelarangan? Bukan Bang, penertiban. Bukan melarang. Kenapa ditertibkan? Kenapa rupanya? Karena Jadi gini, izin Bang Blender. Jadi memang dasar wali kota Medan itu menertibkan berdasarkan dengan ada kekuatan hukum di situ. Kekuatan hukumnya adalah peraturan daerah. Ya, peraturan daerah itu merupakan satu produk hukum terkecil untuk di pemerintah kota, kabupaten dan daerah. Dan itu melaksanakan. Kamu tahu nggak kenapa diusir Rohingya dari Myanmar? Tahu nggak sejarahnya? Oh, kau di bawah dulu. Rohingya di bawah. orang bahas mana Rohingya di bawah. Jadi izin Gurunda. Jadi itu produk hukum daerah yang disebut semua kabupaten kota itu pasti memiliki namanya peraturan daerah. Nah, peraturan daerah dan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan ya itu bagian dari amanah sebagai jabatan. Salah beliau kalau nggak melakukan itu, dan itu juga sudah dijelaskan tadi Bang Blender, melarang dengan menertibkan itu mengatur, melarang itu mencegah. Nah itu dia, silakan. Iya kan nggak bisa, nggak tahu orang kan. Itulah akibat nggak tahu mana manusia mana Tuhan, itulah nggak tahu kata menertibkan, kata melarang. Nah itulah, jadi seolah-olah melarang kan pemecah karena wali kotanya Islam, wah larinya ke iman, kan rusuh ini namanya. Oh, gitu. Menertibkan, iya. Mereka jualan pinggir jalan Bang, di pinggir jalan besar jualan di pajang-pajang. Kadang-kadang orang berjilbab di situ pakai, aduh parah lah. Jangan begitulah, semua ada aturannya, jual pada tempatnya. Jangan sembarangan di pinggir jalan kita lihat. Orang kan bukan hanya mual gitu loh. Ketika puasa kita melihat mual, akhirnya apa? Buka puasa kan? Itu salah satu loh. Iya. Nggak mikir. Orang ini Oten ini nggak mikir, seleranya pikirnya wah babi melarang babi. Wah, gerem. Tapi saya sempat geli juga sih tadi nonton live-nya itu, hidup babi. Iya, hidup babi kan, hidup babi kan gila. Allahu Akbar, kok babi yang babi. Aduh mah. Hidup babi. Padahal berarti Gurunda kalau secara tidak langsung kan mengakui gitu hidup babi. Ya, padahal bukan itu yang membuat saya tertawa sebenarnya. Yang membuat saya tertawa itu Yesus malah bunuh babi. Ini malah dia hidup babi. Heran aku. Iya kan? Yesus itu pada saat hidup dia di Yerusalem sana, dia membunuh babi. Ini malah hidup babi. Mana sebenarnya yang benar? Hidup babi atau bunuh babi? Iya. Jadi benar kan antara Oten sama babi, nggak ada beda. Tapi lebih pintar babi kurasa. Kenapa? Lebih berakal babi daripada Oten. Babi yang nggak punya akal, tapi dia mampu berpikir tidak menyembah sama babi. Nah, kan itu kan? Itu dia. Iya kan? Tidak menyembah sama babi. Oten yang diberikan akal dan kesadaran, punyakah kesadaran? Nggak terfikirkankah dia menyembah sama manusia? Lebih mantap babi daripada Oten sebenarnya. Oten terus itu Bang Blender, emang mereka menjual itu di pinggir jalan Bang. Bebas Bang. Di pemukiman Muslim juga. Iya, di pinggir jalan besar. Jalan, Bang. Gini Bang Blender, Gurunda. Itu kenapa pemerintah mengambil tindakan seperti itu, karena memang sudah tidak terorganisir lagi sesuai dengan peraturan daerah pemerintah kota Medan, dan itu dianggap melanggar karena untuk menjual daging dan olahan hasil pertanian ya kemudian nelayan itu ada ruang lingkupnya di wilayah pasar sesuai dengan sesuai dengan tata ruang kota. Nah itu. Padahal mereka kira-kira tahu nggak kalau babi bagi mayoritas itu adalah haram? Ya tahu lah pasti. Oh, berarti sengaja dong. Ada unsur sengaja. Iya. Mereka ada unsur sengaja untuk jual sembarangan gitu. Iya, bebas, suka-suka hati. Di pinggir jalan trotoar itu, pinggir jalan, coba bayangkan. Padahal kalau orang Kristen meskipun dijualnya di mana, di ujung planet sana kan pasti datang, pasti datang beli. Iya, kenapa harus di tempat umum kayak gitu padahal tahu kalau
umat Islam itu apalagi bulan suci Ramadan. Iya, yang demo. Tapi memang beda lah ya. Ini masalah suku juga lah ya. Tapi kalau di Tanah Karo dia tertib. Nah terus Bang Blender, maaf nih, maaf. Saya mau tanya. Tadi saya mendengarkan orasinya mereka kalau Medan itu adalah tanah Batak katanya, orang Batak enggak, punya salah. Melayu. Medan tuh Melayu. Melayu. Melayu ya. Melayu. Udah Batak pendatang. Oh Sama gitu. Nias. Iya. Karena setahu saya kalau di Lontara ya, di kitab-kitab tertua Sulawesi Selatan kami Bugis Makassar itu Iya, Lontara. Lontara, Deng. ada dari buyut kami yang pernah jadi raja di salah satu kerajaan Melayu. Nah, apa ada kerajaan mereka di Medan? Kerajaan Mana ada? maksudnya di nggak ada ya? Nggak ada. Cuma di Tarutung aja, Tarutung salib kasih. Tarutung. Oh gitu. Jadi sejatinya kota Medan ini adalah warisan dari ini ya. Melayu ya. Nah, Oh, makanya gitu. ada Istana Maimun kan, Istana Maimun. Oh iya, saya pernah ke situ. Saya pernah ke situ. Istana Maimun. Oh itu bukti sejarah ya. Sejarah, benar sejarah. Tapi mereka mengklaim kalau Medan itu punya bukan punya mereka, maksudnya dari nenek moyang mereka lah, orang Batak. Nah, itulah tukang fitnahnya itu kan. Makanya mereka ini penjajah mana penjajah? Dikasih hati menjajah, itulah. Memang datang Ya, dari tapi penjajah. mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan kita umat Islam yang ada di Medan tidak terpancing. Dan saya tengok tadi orasinya bagus-bagus sih, ndak. Ini mereka juga menghargai azan, mereka menghargai orang buka puasa juga. Ya, syukur alhamdulillah. Memang kalau Ya. toleransi di Medan ini toleransi bagus beragama. Cuman kan kalau gini kan provokasi, ujung-ujungnya masalah keimanan jadinya karena wali kotanya Islam kan begitu. Itu loh. Iya juga sih. Takutnya dari ke situ. Makanya ada aja framing. Padahal beda, melarang dengan menertibkan kan berbeda. Jadi seolah-olah melarang. Bahasa hukumnya beda. Iya, seolah-olah melarang, bukan melarang, menertibkan. Di pinggir jalan pula babi itu dipajang, kepala babi itu congornya di, aduh mah gila kali bah, nggak ada lewat kawan. Kan Kalau dulu 2015 saya ke Medan belum ada itu. Yang ada cuman di wilayah Karo, Danau Toba sana. Oh, pajak melati itu. 2015. Iya. Nah, sekarang sudah masuk kota ya. Udah, pajak melati itu, pasar melati itu, pinggir jalan. Tapi pajak pinggir jalan. Di situ ada Muslim juga, Bang. Ada. Ya, pedagang juga Muslim kan, di pasar kan campur Muslim. Hebatnya wali kota kita di sana itu karena dia menyiapkan lapak gratis. Kenapa nggak dipakai? Nah, itu dia. Itu. Iya. Padahal di mana saja pun laku babi itu kan. Iyalah, pasti mereka cari. Teman-teman kita non Muslim pasti cari. Ngapain harus dijual di pemukiman umum? Nah itu suka-suka hati, provokasi aja. Masalahnya memprovokasi, melarang, itulah fitnahan mereka tuh. Jangan begitulah. Iya, kalau nggak melarang terus di demo dituduhkan melarang mereka berjualan itu ya bahaya itu. Iya, itulah. Itu fitnah itu. Fitnah itu. Kebohongan berarti. Kan beda. Belum lagi orang tuh bakar babi panggang di pinggir jalan, asapnya ke jalan. Kita naik motor mutar jalan gara-gara itu. Kan kurang ajar kan? Mana toleransinya? Biasa motor mutar jauh kali. Masuk asap ke dalam helm tuh kan lengket. Aduh asapnya tuh. Pakai cerobong lah ke atas. Nggak ada toleransinya, nggak ada. Masalah itu. Suka-suka hati orang tua aja. Cerobongnya buat ke atas, ini ke jalan. Masuk asap hidung ke helm lengket. Aduh gara-gara itu mutar jalan. Gara-gara babi. Padang bulan itu. Begitulah, nggak ada toleransinya, nggak, memang betul-betul parah lah orangnya. Ya tapi Oten ya, jujur ya, kalau bukan karena Nabi kami, Nabi Muhammad, beserak lah kami buat, beserak, betul. Ya, itulah. Karena adanya Nabi kami lah kami diberikan kesabaran untuk menghadapi kalian. Betul. Ya, mudah-mudahan bisa selesai dengan baik lah. Kita tidak menginginkan adanya perpecahan karena kalau terjadi perpecahan itu ini. Cuman yang tadi kupantau beberapa akun yang sedang live di sana, Islam yang dihujat di tappingnya. Itulah. Islam yang dihujat. Kok Islam dibawa-bawa? Katanya tidak ada bawa agama, tapi bahasa kotor untuk Islam di situ. Itu, waduh, hampir semuanya Islam yang dihujat. Padahal mereka demo terkait dengan babi, hidup babi, kenapa Islam dibawa? Itulah. Itu di situ ada Islam KTT
L, ditulis langsung. Loh, ini kok dikaitkan dengan agama ini? Nah itu. Itu Apa yang kita memang takut. sengaja? Iya, Itu yang kita takut. takutnya umat Islam terpancing gitu. Nah itu dia terpancing karena puasa ini kan. Nah, Kota Medan itu mengeluarkan produk itu berupa surat edaran, Gurunda. Itu surat edaran itu. Dan itu tidak ada tendensi agama tertentu, melainkan berdasarkan juga peraturan pemerintah, peraturan presiden. Ya, ada kajian-kajian hukum yang diletakkan di situ, dan memang kepala daerah itu punya kewenangan untuk melakukan itu. Iya. Iya. Terus izin Gurunda, Bang Blender, Bang Anci. Itu saya pernah melihat isu-isu di TikTok itu kan ada pemerintah itu membolehkan sekarang itu impor dari Amerika itu diperbolehkan masuk ke Indonesia sekarang tanpa label halal. Itu bagaimana Pak? Memang itu hanya hoax atau memang bagaimana tuh Gurunda? Itu leading sektornya nanti kalau bisa ada pemerintah yang menjawab itu. Halal bihalal. Iya, sekarang masuk dulu, dan saya kemarin dengerin isu sih viral-viral TikTok itu. Tapi satu kekurangan itu kalau ternyata suratnya untuk menertibkan tapi dilarang, memalukan itu. Iya itulah makanya bang. Makanya kan gue bilang itulah nggak bisa bedakan mana Tuhan mana manusia, ini masalah inilah. Menertibkan dan melarang nggak bisa bedakan menurut tuh. Jadi semana? Karena yang saya tengok toko-toko mereka turun di lapangan juga dan mengutuk pelarangan, tapi ternyata kalau bukan pelarangan kan, waduh, memalukan sekali nih. Dilihat sama orang di luar Sumut ini, ditonton jutaan penduduk Indonesia, ternyata bukan pelarangan, penertiban. Aduh, ada apa ini? Ada misi terselubung ke? Ya, jadi memang begini, ada pandangan sisi lain, Gurunda. Kenapa itu terjadi menjelang bulan suci Ramadan? Nah, itu juga dari sisi miringnya, ya kan? Nah, tapi kalaupun memang mereka bilang itu adalah kalau kebiasaan daerah, ya kan, daerah itu ada yang ngatur, ada pemerintahnya, ya ikut arahan pemerintah. Pemerintah Kota Medan itu sudah menyiapkan lokasi untuk perdagangan daging. Nah, itu ada peraturan daerahnya juga. Konsekuensi melanggar peraturan daerah, ada hukum yang harus ditegakkan, yaitu apa? Dia semodel pelanggaran atau tindak pidana ringan, dalam artian memang wajib ditertibkan, seperti itu. Iya. Jadi memperkeruh suasana, karena benar tadi posisi lagi puasa, larinya pasti ke agama, pasti larinya ke situ. Tapi mudah-mudahan tidak turun lagi besok ya. Ya, mudah-mudahan. Tapi wali kota udah turun langsung kok. Wali kota udah turun. Jadi gimana? Dicabut? Iyalah, cabut lah. Karena puasa, takut sara ke agama larinya. Ya, jadi kalau dicabut berarti mereka bebas dong jualan lagi di. Mungkin nggak nanti jadi ditertibkan. habis puasa nanti mungkin digas lagi nih. Ini kan demi untuk kedamaian. Karena kondisi puasa, larinya udah ke agama ini larinya. Pemikiran Notin larinya udah ke agama. Mungkin dikiranya. Jadi gini Bang Blender. Meskipun surat edaran itu dicabut, tapi tidak membatalkan peraturan daerah tersebut, karena yang punya kewenangan membatalkan peraturan daerah itu adalah rekomendasi dari legislatif yang di daerah, kemudian ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, kewenangan itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalaupun surat edaran itu dicabut, tapi dasar-dasar hukum yang di atasnya itu tidak batal. Karena edaran itu adalah peringatan. Jadi bisa aja pemerintah langsung melakukan apabila itu tidak diindahkan, karena sudah pernah memberikan ini, ternyata mosinya dilarikan kepada isu SARA. Padahal pemerintah tidak arahnya ke seperti sana. Justru yang lebih mengherankan, kenapa fenomena ini sengaja diciptakan menjelang bulan suci Ramadan sampai berlangsungnya bulan suci Ramadan. Karena dilihat apakah toleransi itu ada di situ. Seperti itu. Iya, bagus kok. Kalau di Medan bertoleransi agama bagus. Bagus beragama. Tapi kalau bagus ngapa jual di tempat umum kayak gitu? Itu udah nggak bagus itu bang. Nah itulah udah nggak bagus. Tapi itulah bang, penjajah kan menjajah. Inilah ini menjajah. Udah nggak bagus itu. Menjajah. Nggak bisa dibilang. Wah, gerombol apa
Pak ya diusir lah Pak ya. Suruhlah bilangnya. Tapi kami dukung wali kota. Ujungnya nanti apa? Banyak dukung wali kota kan? Kalau kayak Ya gitu. saya malah rencana tahun 2030 mau mencalonkan diri jadi wali kota di sana Takbir, Allahu Akbar. di Medan. Kita cawapres bang. Program yang utama kita salibkan Oten. Salib masal. Sudah ada tuh yang membisik, Bang, gimana 2000 berapa gitu bilangnya tadi. Kamu calon di sana wali kota, boleh? Aku bilang boleh. Bismillah, Gurunda, Bismillah. Bismillah. Karena sekarang untuk menjadi kepala daerah tidak mutlak harus penduduk di situ, tidak. Selama dia warga negara Indonesia. Bisanya itu. Kira-kira teman-teman dukung nggak kalau misalnya Bang Suma jadi wali kota Medan? Dukung. Ketua tim suksesnya Blender. Keren kan? Sukses. Bang Blender, jangan kan wali kota, presiden kan kami dukung bang. Iya, cuman Allah. Medan kan banyak juga Oten kejang-kejang nih kalau Bang Juma naik. Oten kejang-kejang, ya kan? Banyak Oten. Tapi memang cukup disayangkan Bang Bender. Kitanya diam pas digeruduk gitu kantor wali kota. Padahal Bang Riko udah berani. Iya. Tertibkan. Enggak, Tapi kita karena muslimnya pun nggak ada yang berbicara. Puasa Bang, karena puasa ini Bang. Kita kan belum tahu Bang. Iya tapi cukup disayangkan gitu. Jadi seolah-olah kita kayak nggak punya power. Iya benar. Jadi benar. Gini Bang, nah ini kalau masalah ketatanegaraan ya, jadi memang kepala daerah itu harus melihat tingkat tendensius yang lebih tinggi, ya. Kalau mencabut bukan berarti tidak bisa menerbitkan lagi, karena dasar hukum yang ada di atasnya itu akan berlaku secara paten. Gitu. Jadi kalaupun itu dicabut itu bukan sebuah alasan ketika pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang ada di situ melaksanakan kewenangannya. Gitu. Cuman maksudnya itu kan surat edaran itu kan mengatur tata caranya dalam dia perda kan gitu. Iya, perda. Nah, ya itu sebenarnya sudah digodok zaman Pak Bobi dulu, udah berhasil. Karena memang kan itu menggangunya itu misalnya bukan hanya berjualan secara daging mentah, akan tetapi kan asapnya itu kan lebih rentan itu kemana-mana kan. Kita mau nggak mau harus dipaksa untuk mencium itu gitu. Itu sih. Nah, jadi itu yang ya tapi kita sekarang udah berani Bang Riko begitu, kita pun muslimnya pun kenapa lah nggak benar mendukung gitu. Asapnya itu Bang, dia bakar itu di belakang rumah itu kemana-mana itu asapnya. Benar. Itu sih. Benar tuh. Jadi kalau ada memang Ada kita dukungan. kuat, ya, padahal kita masih di urutan Medan itu 70% tuh muslim. 3% Tionghoa. Tapi ya itulah, kita banyak Dan memang belum ada dukungan memang banyak dia memang di Medan. Belum ada dukungan pada wali kota. Itu aja sih. Dari pihak Islam. NU ada Al-Wasliyahnya di sana besar kan, ada Muhammadiyah, ada macam-macam kan. Tapi bisa kan tadi hari ini demo kan? Iya. Padahal Hidup Bang lagi Riko, kita. iya Bang Riko udah nggak mau, belum langsung terima waktu itu. Iya. Luar biasa, wali kota kita luar biasa. Saya simpatik lah gitu. Nah, yang lucunya itu kan berawal kemarin itu kan dari permintaan dari warga negara, dari warga Muslim waktu itu. Jadi karena ada permintaan, Bang Riko membuatlah surat biar ditertibkan, biar diselaraskan. Lucunya yang minta itu hilang. Hancur kali ya gitu. Aduh. Itu yang aku pun aduh kacau nih. Tapi nggak apa-apa lah, bagaimanapun terus kita dukung wali kota, kita udah cukup berani lah. Ya. Allah, dengan situasi hegemoni seperti itu kan. Iya betul. Karena gini juga, memang dia semakin masif gitu, dan memang bukan kita kalau dagingnya aja dia di satu pajak. Kalau dulu ya is okay, dia di tempat tertentu kan. Cuman kan sekarang kan industrinya itu apa namanya Bang Juma, BPK, babi panggang itu Karo tuh, dia bakar di dekat rumah gitu misalnya. Ya mungkin itu terganggu asapnya kan. Bukan mungkin lagi Bang, pasti terganggu lah kita. Terganggu kita itu pasti. Karena baunya kayak saya pribadi ya muslim ya, bukan saya lebih-lebihkan, demi Allah saya pun menciumnya nggak kuat. Iya.
Meper awak, meper. Gara-gara itu pada bulan lewat. Tahu lah, jalan potong jauh. Memang gak ada otak ini memang. Protokol Bang Blen. Itu jalan protokol. Bukan. Jalan protokol Bang di Jalan jalan protokol kan itu bisa jualan. ya itulah pula yang terjadi hari ini di ring road tuh ada sebelah kiri berapa biji itu kan bakar orang itu, jadi di jalan tuh aja asap itu Bang jam-jam 11. Jadi bagi pun lewat kan mual ini gimana gitu. Ya mual itu mual yang Apalagi dipikirkan. puasa ya. Puasa ya itulah. Puasa. Bukan bicara iman, mual kita. Mual Cuman kan gara-gara- hari ini Bang, itu ada yang salah. Saya beberapa kali di Medan juga memberikan saran ya. Kita selama ini kan mengatakan itu apa toleransi agama. Pasti. Jadi ada kawan namanya si Bernard. Bernard ini dia sering berutang sama kami. Pinjam duit, pinjam duit. Kau asik berutang aja kerja kau. Gak ada kerja kau susah kalau di dunia. Iyalah pening. Aku punya cara aku bilang. Kau menurut iman kau pasti masuk surga kan? Iya. Mati aja kau bilang. Kau bilang aja kau. Ya betul kau bilang. Ngapain lagi kalau kau kayak gitu? Kau mati aja. Yang betul kau bilang. Nggak mungkin lah kami mati. Nggak boleh bunuh diri. Sekarang begini. Kau cari dalilnya mati bunuh diri berdosa. Kenapa? Karena Yesus juga bunuh diri. Kan begitu? Yesus juga bunuh diri. Daripada kau di dunia susah, surga kau bayangkan. Enak kali surga kan? Kau yakin nggak masuk surga? Yakin? Pasti? Pasti? Jamin? Jamin? Mati aja kau. Udah apa lagi? Ya kan? Jadi, terakhir ditunggunya lah 2 minggu dicari. Iya memang nggak ada blender. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya mati bunuh diri berdosa. Maka dari itu mati. Besoknya gantung diri dia. Besok gantung diri mati. Cari lagi kan? Yuk teman-teman ajak lagi itu hotel-hotel lain. Gitu cara gitu caranya ya. Aku udah 3 hotel. Masalah matinya kau terserah kau mau mati pakai apa kau terserah. Yang penting kau mati. Jangan disalib. Aku nggak mau disalib. Ya udah mati, kau mau bunuh diri tabrak kereta api terserah. Jadi kalian kayak gitu aja teman-teman ya. Kalau jumpa marketing, mati aja. Ya kan? Biarpun hoten. Aku udah 3 nih, udah 3 mati. Yang mati kan kita nggak kita suruh orang dia memang mati. Tuhan yang mati bunuh diri kok. Jamin pasti masuk surga. sales kita gantung diri. Jadi sales ya. Ya sales mati hoten. Biar punah. Tapi kalau mereka punah yang menjamur hama babi lagi. Iya babi. Bahaya lagi petani, kasihan sawah. Tinggalkan ladangnya sedikit. mereka. Sedikit aja tinggalkan. Babi menjamur, nggak ada yang ininya pelahapnya gitu. Iya enggak, maksudnya yang susah-susah bang, yang susah-susah, yang miskin-miskin. Kan itu banyak hotel miskin-miskin susah, yang minta-minta. Itu. Iya juga kan? ya, yang Iya sakit-sakitan. Kan? Yang sakit, ngapain lagi hidup? Mati aja gue udah sekarang ya kan. Ngapain lagi hidup? Atau pasti masuk surga, ya kan? Iya. Giliran suruh mati nggak mau. Giliran bicara diskusi, jamin kami masuk surga, dijamin, mati aja lah kau kalau jamin. Ngapain lagi hidup? Makanya gue bilang sama orang nih bang, nanti bang kalau kita cawapres, kita membuat program salmas, salib masal, salibkan hoten. Kenapa? Karena mereka pasti masuk surga. Artinya apa? Inilah Islam rahmatan lil alamin. Ketika kau masuk surga, berarti kau bahagia. Kan gitu, bahagia kau di surga.
pilih mana, di dunia banyak harta atau di surga? Surga katanya. Ya udah kami salib aja udah. Dari itu menghindari kemacetan, menghindari kemacetan di Indonesia, ya kan? Oten kan buat macet. Oten buat macet. Deh di Alfamart, Alfamidi bisa orang tuh nawar. Coba bayangkan lah. Aku pernah beli saus 9.000 nawar di kasir, kan kurang ajar. Hah, buat macet. Iya, aku tanya, kau kenapa kau nawar-nawar ini? Biarlah. Ini kan aku belanja di Alfamart, Alfamidi. Emang apa urusannya? Ya ini Alkulah Alfa Omega. Sama kayak tuanku katanya. Alkulah Alfa Omega. Ternyata ada alasannya. Iya, ya memang Karena iya. Alfa dan Omega. Iya, nawar Oten. Di mall-mall nawar. Udah ada bandrol nawar, apa nggak begaduh? Makanya salib aja orang dibuat macet aja. Disalib aja buat macet aja. Menghindari kemacetan. Program jantungan Oten kalau jadi cawapres. Mati lompat Oten. Orang udah dibilang bang, kalau abang mati orang Oten potong babi 50 ekor. Kalau aku mati 30 ekor. Potong babi syukuran. Si kepas bang, si kepas. Iya. Si kepas. Syukuran. Senang kali orang tuh. Bagaimana? Ya. Lanjut Oten lain silakan. Membual kerja, membual. Aduh Major kau lah lagi hidup, masih hidup lah kalau lagi Major. Aduh Major, apakah ya? Enggak, kau jangan kemana-mana kau membual, kau jujurlah kau hidup. Aduh, usahain aja kau. Major, apakah Yesus pencipta? Diam dulu. Tadi Juma udah main kick tadi dia. Aduh. Gimana nih kayak gini? Kau nggak beres diskusi, makin longor. Apanya nggak beres? Udah Major, apakah Yesus pencipta? Aku tanya dulu. Gak usah, Bender. Kalau kau naik komal, kau baru berdakwah. Dakwah lah yang jujur, jangan membual kau. Iya, kau jawab dulu. Apakah Yesus pencipta? Hah? Major, kau jawab dulu itu, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum kepada Gurunda, Zuma serta Barisan Apologet Islam Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ya bang. Ya, setelah 4-5 tahun saya dari Malaysia bang, dari Johor. Oh, Masya Allah. Johor. Ya saya. Setelah lama saya ikuti debat-debat daripada Apologet Islam Indonesia terhadap Kristen atas perjuangan dan pemeliharaan akidah orang-orang Islam di Indonesia supaya tidak dimurtadkan oleh masonaris ataupun daripada ni apa-apa unsur-unsur yang datang kepada umat Islam di sana, bermakna ianya risiko. Boleh faham bahasa saya Saya dari Malaysia. Boleh. Alhamdulillah. Jadi isu yang saya dengar daripada tadi, isu tentang penjualan khinzir ataupun babi di merata tempat, maknanya tidak teratur dan tidak tersusun di Indonesia lah khususnya. Ada beberapa komal tadi yang saya tengok, yang saya dengar banyak membahaskan tentang ini, betul lah bang? Ya. Jadi bagi saya lah, maknanya saya di Malaysia ingin berkongsi ataupun ingin mencadangkan terutama kepada pemerintah di sana, mungkin daripada pihak Apologet Islam pun boleh menyuarakan cara macam mana di Malaysia mengaturkan, mentertibkan penjualan khinzir babi seperti mana di sinilah. Jadi kami di Malaysia tidak ada isu yang jadi kucar-kacir antara penganut Islam, penganut Kristen, Hindu, Buddha yang ada kat sini. Kerana penjualan babi dia diasingkan daripada mana-mana pemotongan daging-daging yang ada. Makna dia khas dia punya saja. Dia tak boleh ada
berhampiran dengan pasar-pasar jualan daging-daging halal. Dia tidak boleh ada. Contohnya seperti di pasar raya tempat saya lah, khususnya di contohlah macam dekat tempat saya ni Icon Safe, macam-macam lah pasar raya besar, boleh dikatakan tidak ada penjualan khinzir kerana itu adalah satu sensitiviti yang mengganggu umat Islam, khususnya sebab di Malaysia agama Islam adalah agama rasmi. Seperti mana di Malaysia tidak ada Bang ya, saya cut dulu ya Bang. Izin. boleh. Izin, Bang. Boleh. Saya cut dulu ya. Narasi saya cut dulu. Kita fokus kepada tema ya kan, karena ini adalah diskusi lintas agama ya. Kita cut nanti hal yang lain itu tadi intermezzo aja sebenarnya. Ya. Boleh. Oke, silakan untuk Ratu Lebah. Oke, tak apa. Saya izin turun. Depan Zuma dan kawan-kawan. Yang kau pikirnya Upin Ipin semua dunia ini kayak Malaysia. Woi Upin ini. Udah nggak bising kau lagi kau, nggak usah bising kali kau. Ya, suaranya dibenarin dulu Bang. Benerin Major, suara kau tuh. Kampungan suara kau. Iya, ngapa harus kayak Malam kan udah kita bahas Bendeng. Nggak ada, iya soundcard kau merek Ostim. Songkat pemberian Tuhan Yesus beda, jangan kau atur. Nggak enak suaranya, nggak enak. Nggak usah pakai soundcard lah kau. Nggak enak suaranya. Yang sopan lah Major, iya kan? Yang sopan lah. Biasa aja. Iya. Iya, saudara Ratu ini makan babi ikut siapa Bang? Major Bang, Major nih Major. Major. Makan babi ikut siapa? Nabi Musa kah? Nabi Daud? Daud atau Yesus atau siapa yang Anda? Saya kan mati dari warisan leluhur saya. Itu budaya kami. Bukan dari Yesus ya yang kamu ikuti. Oke, coba tunjukkan. Yesus mengajarkan jangan makan babi di mana? Matius 5 nomor 19. Bacakan. Lukas 16. Bacakan jangan makan babi, tunjukkan. Tunjukkan dua namanya. Lebih mudah langit lenyap daripada setitik dari Taurat itu batal. Oke, tunjukkan 10 hukum Taurat di mana larangan makan daging babi. Tidak dikatakan 10 tapi Taurat. Aduh, Juma. Kenapa Anda ilmu ngelesmu kayak bajai? Enggak, maksud saya dari mana Anda mendapatkan dalil bahwa yang 10 itu aja yang harus ditaati? Tahu Anda bilang tadi Taurat ya, kan? 10 hukum Taurat di mana dikatakan janganlah kau makan daging babi, di mana? Tidak ada dikatakan 10 hukum Taurat, dikatakan Taurat. Kalau Taurat berarti semua komponen yang ada di dalamnya itu nggak boleh ditiadakan sebelum langit dan bumi lenyap. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Baik. Oke, coba dalil Anda mengatakan bahwa harus haram makan daging babi di mana dalam Alkitab? Kan ada Imamat 11. Tapi konsisten ya, jangan lari-lari. Kan ada Imamat 11 kan? Baik, bacakan. Kita diskusi jujur-jujur aja, ayo. 11 nomor 7. Imamat 11, bacakan. Apa isinya? Jangan kau makan babi karena Anda percaya dengan ayat ini kan? Dulu. Anda percaya dengan ayat ini kan? Saya percaya tertulis di Baik, oke. Enggak, suara kau ganti itu kenapa Major? Enggak enak Major. Kau kalau nggak turun lah kau nggak enak suaranya. Tunggu. Dinormalkan aja, Bung. Ayo. Tunjukkanlah dulu Juma ya di Imamat 11. Iya. Imamat 11 nomor 7 itu jelas tuh. Jangan Anda percaya dengan ayat itu ya? Ada tertulis di kitab yang kau ambil dari agama Anda Yahudi. beriman nggak dengan ayat itu? Saya percaya itu ada tertulis begitu. Enggak, Anda imani enggak? Makanya Anda tidak makan daging Itu babi. bukan kitabku. Itu kitabnya orang Yahudi. Ya kami heran lah. Kamu mengambil kitabnya agama Yahudi tapi kau nggak pakai. Kan lucu. Cuman aksesoris doang tuh nipu lawan. Biar dianggap domba gitu. Padahal serigala. Mute lah. Ini gurung damu yang saya dapin. Kok mute? Iya, saudara. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari Taurat itu batal. Kamu percaya nggak itu? Oke, di mana? 10 hukum Taurat di mana mengatakan Kenapa kau atur-atur 10? Kenapa harus 10 doang? Oke, tunjukkan. Di mana hukum Taurat mana yang mengatakan jangan makan daging babi? Imamat 11 nomor 7.
Tunjukkan Imamat 11 kita buka. Ya, silakan. Anda membawakan ayat itu karena Anda mengimani juga kan? Loh, kok jadi ke saya? Saya kan bukan Kristen. Anda percaya nggak kepada Taurat? Tertulis begitu di situ, bukan masalah percaya. Ini masalahnya itu di dalam kitab saudara. Kau percaya nggak Anda pada kan Taurat, bertanya tentang Yesus, kenapa sih Kristen percaya selalu kepada selama Taurat. gitu? Kenapa saya yang harus percaya? Itu bukan kitab saya, dan agama saya tidak merampok terjemahan agama Yahudi. Enggak, kan kamu bertanya tentang Ini kan orang masalahnya makan daging. Yesus, bukan Islam. Yesusnya. Katanya kamu pengikut Yesus. Yesus nggak makan babi. Yesus malah mengharamkan babi. Kata Yesus dalam Yohanes 17, si orang yang tidak mengenal Taurat ini terkutuklah mereka. Yohanes 7:49. Kalau tidak mengharamkan babi itu orang terkutuk, kata Yesus. Baik. Bukan kata saya loh. Dengarkan Kata dulu, Yesus. Dengarkan dulu, ya. Ya. Di Imamat 11 Anda bilang tadi kan? Ya. Ayat 10, aku baca, enggak apa-apa. Bacakan. Imamat 11 ayat 10. Tetapi segala yang 7. tidak dengarkan dulu lah. 7. Hah? 7. Oke, baik, 7. Kita nggak ikuti dulu, nggak apa-apa. Demikian jangan pelompat ya. Kau atur-atur semua apanya. Dengarkan. Mulai kita baca mulai dari ayat ini. Mulai ayat 3 kita baca ya. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memama biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah, unta. Ini untuk kenapa dimakan? Itu larangan untuk siapa, Bang? Berarti ini dalilnya itu berarti kamu tidak ingat imani. Itu larangan untuk kok jadi gila lawan diskusiku. Enggak, Itu larangan beriman untuk kepada kitab Taurat. Itu tadi kau bilang kitab Taurat ini. Itu ketetapan untuk Yesus. Tadi kau bilang kitab Taurat ini, kau bawakan dalil ini. Saya bukan Tapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memama biak atau dari yang ini berkuku udah karakter babi nih. Kita diskusi sama babi kayak gini. Ini nggak bisa diskusi dia ini. Nggak bisa diskusi. Kok jadinya kau lemparkan ke saya, Tuyul? Saya bukan Kristen yang gila ikuti agama orang. Saya Islam. Kitabku bukan itu. Kitabku Al-Quran. Ku robek juga mulut kau nanti lama-lama. Woi, saya bukan pengikut kitab itu. Saya bukan Kristen yang suka nipu-nipu masuk di kitabnya orang. Sadarlah kau, ngapain kau lemparkan ke saya? Kitabku Al-Quran, Tuyul. Kenapa kau jadi gila sih? Itu kitabnya Yahudi yang kau rampok, nempel di kitab kau. Gini, ya ampun. Ya makanya jangan kau lemparkan itu imamat ke saya, Tuyul. Saya Islam. Beriman gak kalian pada Taurat? Saya percaya Taurat itu kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Salah satunya Imamat 11. Sadar kau. Nah, baca Imamat 11 nomor 7 itu apa bunyinya? Salah satunya Imamat 11. Ya itu untuk kitab untuk orang Yahudi. Jadi apa yang kau imani dari Taurat? Apa yang kau imani? Kitab itu diturunkan kepada orang Yahudi lah, Nat. Allahu Akbar, Masya Imani dari Taurat itu apa? Dongo kok Mayor. Udah turunkan aja. Dongo nggak ada ilmu Mayor. Kamu diskusi aja di kandang babi kau. Kau sama babi kau ngomong. Bagus-bagus kau itu diajak untuk waras gitu loh. Diajak kau waras. Katanya kau kan mengaku pengikut Yesus. Kami enggak. Kata siapa Islam itu pengikut Yesus? Sorry lah, kami pengikut Nabi Muhammad. Kau yang mengaku pengikutnya. Dan sebagai Yesus dia mengatakan orang yang tidak mengenal Taurat itu orang terkutuk. Yohanes 7:49. Orang apa yang dimaksud ini? Ya pengikutnya. Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku tidak makan babi. Pengikutku Tidak makan babi. harus. Tapi mereka makan babi. Berarti mereka ini pengikut palsu, penyesat. Aneh. Kita yang mau diseret ke sana. Kan lucu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Gurunda, saya sapa dulu yang dibawa. Iya. Anton Raja, Islam atau Kristen? Anton Raja, Islam atau Kristen? Izin saya turunkan. Orang ini nggak bisa membedakan, itulah Oten nih. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Mengimanin artinya kami percaya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab sebelumnya kepada para nabi. Itu loh Oten. Oten longor, major longor, kapeta. Nggak sembuh-sembuh dia blender. Nggak sembuh-sembuh. Longor kali itu. Oke, Dits. Selamat bergabung, Dits. Dits, selamat bergabung. Dits, selamat bergabung. Terima kasih, izin tempatnya saya pinjam. Apakah Yesus kenal Kristen? Tergantung Yesus yang mana dulu. Yesus itu ada dua. Ada Yesus manusia, ada Yesus yang bukan manusia. Kalau orang Kristen ditanya, apakah kalian menyembah manusia? Enggak. Nah, berarti bukan anak Maria yang mereka sembah. Yesus yang mereka jual itu bukan anak Maria. Tapi Yesus yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia. Karena ada Yesus yang bukan manusia. Yesus yang ke Paulus itu adalah Yesus yang bukan manusia. Artinya Yesus yang tidak pernah diurapi. Dengan kata lain bukan Kristus. Nah, kalau dia yang bukan manusia yang tidak pernah diurapi digelari Kristus, berarti dia Kristus palsu. Kata Yesus manusia ini mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada Kristus palsu. Siapa Kristus palsu? Dia yang mengaku Yesus tapi tidak pernah diurapi. Siapa itu? Ya, yang datang ke Paulus. Kenapa nggak pernah diurapi? Karena bukan manusia. Kalau yang manusia kan diurapi di Sungai Yordan. Nah itu. Nah, karena dia bukan manusia berarti bukan dia yang diurapi di Sungai Yordan. Palsu dong. Oke, buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan kode typing 1 angka 1. Ini banyak ajukan permintaan. Itu ada Pak Bom di bawah mau naik, silakan dinaikkan. Oh ya, luar biasa itu Gurunda. Iya. Kayaknya dia mabuk itu. Kalau saya ada dia berani datang, berarti dia lagi pengaruh minuman keras itu. Karena tidak mungkin dalam keadaan normal dia datang di Komal saya ada, nggak mungkin. Nah, datang bunuh diri, mabuk itu nanti. Mati bijak. Mati bijak. Oke, kita coba naikkan satu teman-teman. Ya, selamat bergabung Irfan Lubis. LBS ya? LBS apa Lubis ini? Lubis. Lubis, Islam atau Kristen? Oh, Islam Bang, Islam. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Bang, izin sebelum kita pinjam tempatnya. Oh, enggak Bang, ini mau dengar aja Bang, Bang Juma Bang. Oke, minta dengan hormat ya Bang ya. Di bawah siap, ya kita siapkan satu tempat untuk teman-teman Kristen. Terima kasih. Oke, siap Bang. Izin saya turunkan. Oten yang dibawa daripada lu typing mending naik aja. Bilang ngarang-ngarang. Disuruh naik nggak punya. Naik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Katulistiwa. Masya Allah. Mana Dinda ini tadi? Apa?
siapa apologet Islam nih? Iya, Gurunda. Ada? Ini kan antum mau diskusi. Iya, Gurunda. Nah, coba lihat di dalam kitab Lukas. Aduh. Perangkat saya lagi satu, Gurunda. Satunya lagi Oh, gitu. jemaah dia. Catat, dicatat aja Dinda, catat. Coba Lukas 13 nomor 33. Lukas 13. Tapi Gurunda. Iya. Tapi nomor berapa? 13 nomor 33. Lukas. Nah, di situ dia mengatakan, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Iya, betul. Kan kata Yesus, dia nabi, harusnya dibunuhnya itu di Yerusalem, kan gitu ya? Iya. Nah, pembunuhan yang terjadi di terhadap Yesus ini itu terjadi di mana? Salem. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Berarti Yesus ini harus dibunuhnya di Yerusalem. Betul ya? Menurutnya kan? Hari ini dan besok lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Nah, waktu itu kalau kita lihat di data Matius 23:39, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaannya begini, ketika dia mengatakan, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, kan sempat menghilang, kan ya? Iya. Ketika muncul dari kuburan setelah ada terjadi penyaliban, ada nggak murid yang mengatakan diberkatilah dia yang sudah datang? Nggak ada kan? Tidak ada. Nggak ada. Malah murid-muridnya mengiranya hantu. Iya. Nggak ada. Berarti yang dilihat oleh murid ini Yesus atau bukan? Bukan. Bagus, pandai. Bukan. Bukan, makanya mereka ragu. Ini siapa ini? Begitu juga ketika dia bertemu, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Di situ nggak ada murid yang mengatakan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Itu nggak ada, nggak pernah itu terucap. Setelah ucapan itu keluar, nggak ada. Nah, lalu di mana lebih tepatnya ucapan itu terjadi, nubuatan itu terjadi? Al-Quran surah An-Nisa ayat 150 berapa? 57. 59. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi nanti setelah kedatangan yang kedua kalinya, barulah keturunan orang-orang Yahudi yang masih hidup baru mengakui ternyata benar-benar yang diceritakan Nabi Muhammad itu betul. Maka terpujilah Nabi Isa alaihi salam dalam nama Allah. Tak ada satupun di antara mereka yang tak akan beriman nanti. Nah, itu yang dimaksud. Kamu tidak akan melihat aku lagi, selain nanti ketika aku datang, kalian akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Subhanallah. Jadi yang datang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Berarti hantu. Nah, itu kan dia sudah pesan tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Keren.
Selamat bergabung Setiawan. Ya bang. Islam atau Kristen? Islam bang, Islam. Islam. Ada yang mau disampaikan sebelum tempatnya kita pinjam untuk teman-teman Kristen? Ada bang, kita cuma dengar-dengar aja bang. Kirim salam sama Bang Zuma bang, yang saya penggemarnya juga bang. Iya bang, aku di sini abangku. Thank you. Testing ikut koma bang. Alhamdulillah, masya Allah. Sehat selalu bang. Jadi sahabat, ini materi hanya bisa dipahami kalau yang kita hadapi itu adalah orang yang pernah sekolah STT atau mereka penggiat apologet. Karena mereka lah yang sering membaca Bible. Tak ada ucapan Yesus seperti itu sebelum pengucapan orang-orang ketika dia masuk ke Yerusalem di Matius 21:9. Setelahnya tak ada lagi ucapan Yesus untuk itu. Maka fakta bahwasanya tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian sebab aku harus pergi sampai pada kamu berkata dialah yang datang, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kalau betul yang datang itu pada saat penyaliban adalah Yesus, maka murid-muridnya ketika ada yang mengucapkan di Lukas 21 nomor 36 Shalom Aleichem, nomor 37-nya mereka kemudian teriak bersama-sama, diberkatilah engkau Yesus dalam nama Bapa. Andai itu betul yang datang adalah Yesus, tapi faktanya enggak. Coba baca nomor 37-nya. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Berarti yang datang ini bukan Yesus. Emang hantu ya? Iyalah bang, kita dikuburkan disebut hantu ya. Blender, kalau di kami sebutnya pararang. Memang iyalah hantu. Allahu Akbar. Oke, tapi Guru Ndak, kita sapa dulu yang baru bergabung ini. Selamat bergabung, Bray. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, yang Muslim tahan dulu bang, yang di bawah. Kalau terpencet dibatalkan saja. Ya, kita siapkan slot yang Kristen. Aku ucapkan sama Bang Zuma, sehat selalu Bang Zuma. Abangku terima kasih bang. Abang juga ya. Iya bang, sama-sama bang. Bisa bang ya. Siap. Izin dipinjam tempatnya Bang Bray, ya. Ya berarti hantu ya. Ya pararang. Benar. Ya kan, kubur. Benar. kan tanda-tanda kedatangan Yesus, kalau dia yang datang adalah berkatanya orang-orang ini, diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Tapi faktanya hantu. Oke, tapi Guru Ndak izin saya yang baru bergabung. Selamat bergabung, Peto. Selamat bergabung. Bagus sekali bah, alisnya bah. Jadi oten-oten ini kan sebelum puasa mereka sudah bahagia. Sebentar lagi puasa, pasti mereka tidak membahas kitab kita katanya. Wah, jadi mereka mempersiapkan diri, ya kan? Nggak tahunya, coba perhatikan. Oten puasa pertama, kedua, tiga, empat, rame kali kan? Rame kali, menyerang. Rupanya tengoklah puasa pertama kita bang ya, lebih ganas lagi kita ya kan? Bang Juma nyerang ke Oten, Oten bubar. Iya, dipikir orang tuh kita lemah puasa, makanya semangat orang tuh nyerang. Tengok, rame kali Oten kan? Di bawah tengok, wah orang ini pasti nggak bahas kitab kita. Tapping di bawah, woi puasa-puasa nggak usah bahas kitab orang lain, woi. Nggak tahu, lebih gerang lagi kita ya kan? Puasa pertama, makanya sampai sekarang punah Oten, punah. Puasa pertama, kedua, tiga, empat, rame Oten. Dipikirnya kita lemah, ya kan? Nggak tahu lebih beringas, sekarang mundur Oten dah, mundur. Kita lemah. Dia habis waktunya untuk demo babi bang. Yang demo babi. Dia habis waktunya untuk demo babi bang. Ya, selamat bergabung Putra Pajajaran. Ya, selamat bergabung Putra Pajajaran.
Sekarang, tengok sekarang udah mulai punah Oten, udah mulai punah. Lebih garang lagi rupanya orang tuh di puasa daripada nggak puasa. Makanya Oten ini penyebab menghabiskan takjil Oten. Oten aja takjil makan, orang tuh duluan makan. Babi di mana-mana diletakkan. Memang nggak ada otak ya memang Oten ini ya. Nggak ada isi kepalanya betul. Di ruang mayat, di ruang jenazah itu isi kepala Oten ringan kali kepalanya semua. Nggak ada isi kepalanya. Itu memang nggak ada otak memang. Capek kali kita nggak tahu bedakan mana manusia, mana Tuhan. Ada lagi data itu di Matius 27 nomor 6364. Tuhan, kami ingat si penyesat sewaktu berkata, sesudah 3 hari aku dibangkitkan. Nah, nomor 64-nya, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Jadi rencananya ini Tuhan mau dicuri. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit di antara orang mati sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi orang-orang pada zaman itu pun mengakui bahwa keluar dari kubur itu adalah aksi penyesatan. Yesus juga mengakui itu. Jadi memang berat kali untuk menghadapi kita karena kita tahu materinya gitu. Sekali lagi, Matius 27, 64, 63, 64, orang-orang sesama Yesus pun tahu bahwa penyesat itu bangkit dari kubur pada hari ketiga. Itu dalil. Dan Yesus mengatakan keluarnya anak manusia dari kubur itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Matius 12 nomor 38, 40. Jadi saudara Kristen kita ini memang butuh pertolongan kita gitu loh. Karena mereka hanya terlanjur Kristen doang dari orang tua mereka dari kecil dia ke gereja. Mereka nggak paham Bible. Kitalah yang harus menolong mereka untuk paham Bible-nya. Begitu. Jadi sekali lagi Matius 27, 63, 64, orang-orang pada zaman itu sudah mengatakan, kami ingat si penyesat sewaktu berkata, sesudah 3 hari aku dibangkitkan. Si penyesat berkata, aku dibangkitkan. Nah, lalu kemudian kuburan itu dijaga agar jangan sampai orang-orang mengatakan bangkit. Karena kapan ia bangkit, maka penyesatan itu akan jauh lebih hebat daripada penyesatan yang pertama. Begitu teman-teman sekalian. Nah, ya, ini ada penghujat nih. Kau jangan menghujat komamen, ya. Kan, kau menghujat kau satu kata, ku balas 1000 kata, ya. Silakan kau diskusi. Menghujat kau satu kata, ku balas 1000 kata. Oke, kau mau klik Kristen? Kejam kau. Bukan kejam, bukan. Aku cuma mengingatkan. Oke, lanjut kau diskusi. Kau yang melakukan, kau tuduh orang. Aku cuman mengingatkan. Dari nama kau saja sudah menghujat. Udah, coba, lanjut aja kau diskusi. Gimana nih hujatnya coba? Udah, lanjut diskusi. Aku cuma mengingatkan, jangan kau menghujat. Menghujat kau, ku balas 1000 kata ya. Lanjut. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Gimana sih? Silakan Mamet tanggapi tema yang ada, diskusi yang baik by data. Silakan. Apa yang mau ditanggapi? Itu kan ada temanya. Silakan dibaca. Apakah Yesus kenal Kristen? Iya. Di Matius 4 ayat 19 dikatakan di situ, ikutilah aku. Karena pengertian Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ada lagi pertanyaan? Ikutilah aku. Di dalam Yohanes 14:12, yang mengikuti aku itu adalah yang melakukan apa yang aku kerjakan. Nah, Yesus makan babi enggak, Bang? Di mana dikatakan yang melakukan pekerjaanku pengikut Kristus, di mana? Ya, Yesus mengatakan itu. Yohanes 14 nomor 12. Nah. Iya. Ya, pekerjaan yang mana yang dia maksud di situ? Pekerjaan Yesus itu tidak makan babi. Makan babi itu bukan pekerjaan, bro. Itu pekerjaan, itu kegiatan, itu aktivitas. Itu bukan aktivitas, bro. Oh, itu aktivitas itu. Anda salah. Makan babi itu aktivitas. Anda ini kurang belajar, bro. Oh, nggak bisa dong. Pekerjaan itu aktivitas adalah Yesus itu.
Dengar, aktivitas pekerjaan Yesus modal itu muncung ada. ini, udah mulai modal muncung ini. Yesus kan penyampai, Yesus itu kan penyampai Udah mulai firman. modal muncung ini. Yesus penyampai firman nggak? Pekerjaan Yang Yesus, dimaksud di situ, bro. pekerjaan Yesus bro. menyampaikan firman kan? Dengar dulu, bro. Jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Siapa yang kejang ya? Pekerjaan yang dimaksud di situ tentang apa yang dia lakukan, bukan tentang masalah apa yang dia makan, tidak makan. Dengar dulu. Babi itu termasuk dalam firman Tuhan nggak atau bukan? Terkait babi. Maksudnya terkait babi gimana? Maksudnya jelas dulu Terkait ngomong. larangan makan babi itu bagian daripada firman Tuhan atau bukan? Iya, terus? Nah, Yesus datang untuk mengajarkan firman Tuhan atau bukan? Iya, terus? Nah, itu sudah tahu. Nah, Yesus mengatakan di dalam misi pengajarannya, barang siapa yang memakan babi dan mengajarkan orang lain memakan juga, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Kamu pernah nggak kamu pernah nggak baca di Alkitab dikatakan Yesus bukan yang masuk ke mulutmu yang menajiskanmu. Itu soal najis. Itu soal najis. Dengar dulu. Itu Anda Babi harus itu- belajar babi membedakan itu- najis dengan haram. Beda haram, beda Apa arti najis. haram? Coba saya tanya Kalau dulu, apa haram arti itu haram? mutlak. Kalau haram itu mutlak. Yang Kalau saya najis tanya, belum tentu apa haram. definisi haram? Silakan. Kalau haram itu kadarnya sudah pasti haram. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya Haram apa sudah definisi pasti haram? Biar nggak botol lu. najis. Najis belum tentu haram. Apa definisi haram? Jangan ke situ, jangan ke situ. Kamu Matius bilang tadi 15, beda Matius haram 12 dengan najis dan gimana Matius sih? 15. Jangan bicara sendiri, Bang. Aduh. Itu pengakuan Kamu Yesus tadi tentang mengatakan haram pengakuan dengan najis beda. pengakuan Ya, mute. Yesus bukan yang Mulai masuk ke mute. dalam mulut itu tidak ada hubungannya dengan babi. Itu hubungannya dengan Makanya, cuci tangan, dengan tidak cuci tangan. Kenapa lari ke babi? Mulai mencret. Kenapa lari ke babi, Bang? Ketika Yesus mengatakan Mulai bukan yang mencret. najis. Saya tanya kamu, apa bedanya haram dengan najis? Kalau haram itu sudah mutlak. Haram itu Apa dosa. definisi haram? Dosa itu. Kalau haram itu Apa dosa. definisi haram yang saya tanya? Haram itu sesuatu yang dilarang, tidak boleh dilakukan karena kadarnya memang sudah haram, tidak bisa dilakukan. Yang Itu saya tanya haram. definisi, bro. Segala sesuatu yang dilarang keras sesuai Yang dengan saya tanya hukum definisi, Yahudi. bro. Bro. Definisi, bro. Iya, Ngerti segala definisi, bro? sesuatu yang dilarang keras oleh syariat Yahudi itu haram. Di mana itu datanya, bro? Di mana datanya, bro? Emang ada di dalam kitabnya Yahudi definisi? Loh, ketika dikatakan haram itu najis bukan? Ya, betul. Ya sudah, berarti sama Tapi dong. najis, Gimana sih? tapi najis belum tentu haram. Loh, kalau sudah haram sama dengan najis, apa bedanya? Najis belum tentu haram. Ah, peok lu. Inilah Kristen. gurunda botol nih. Coba kalau Gurunda najis apa botol najis? nih. Najis adalah Kalau sudah haram najis enggak? najis. Ya sudah. Tapi kalau najis terus apakah apa haram? bedanya? Kalau najis apakah haram? Terus apa bedanya kalau haram sudah najis? Ya beda lah, Bedanya di beda. mana? Beda. Contoh nih. Contoh, kalau misalnya kamu punya kaki, kalau kamu punya kaki Loh, kok kena kayak kaki kencing. pula larinya. Yang Kalau ditanya kakimu- bedanya kok malah ke kaki. Kalau kakimu kena kencing, itu najis. Setelah kau cuci kakimu, maka kakimu nggak najis lagi. Tapi kalau kakimu ada babi, babinya ini tetap najis haram. nggak? Biar kamu cuci Najis babinya. Ketika babi jadi kan aku kena- mau udah Jadi kan kumak saya si mau blender. Kumak si blender. Udah tenang kau. Jadi najis belum tentu haram, Aduh, tapi udah kalau mulai- haram udah sudah mulai pasti kepetak najis. ini. Nah, sekarang Gimana terkait nih? dengan Matius 15 itu Gimana atau Matius dong? 12-nya, itu tak ada hubungannya dengan babi. Menyerah nih. Di Matius itu ada nggak hubungannya dengan babi, Bang? Nah, menyerah. Yang Matius 15 itu Menyerah. ada hubungannya dengan babi nggak? Sekelas gurunda menyerah nih.
Kepala bapak Saya ulang kau lagi, menyerah. saya ulang lagi Sekelas Gurunda pertanyaannya. menyerah nih. Ketika kemudian ada orang yang menegur Kelas Gurunda Yesus menyerah. terkait dengan murid-muridnya yang makan tanpa cuci tangan, apakah di situ sedang membahas babi? Saya tidak tanya itu, bro. Ya kan Anda membawa dalilnya apa yang masuk ke mulut. Ketika tadi kamu mengatakan, ketika kamu Udah tadi turunkan, mengatakan, nggak usah dilama-lamain. Jadi kan mau turunkan. Anda di bawah aja. Tidak kabur. Turunkan. Tidak apa-apa. Kami tidak mau berdiskusi dengan orang bodoh. Kata guru saya, lebih baik berdiskusi dengan 10 orang pintar, 1 lawan 10, daripada berdiskusi dengan 1000 orang bodoh yang otaknya seperti kera. Itu nasihat guru saya. Ilmu saya kan harus bersanad tuh. Jadi kalau ada pesan guru saya, ya saya harus dudukkan perkara itu. Lebih baik saya diskusi dengan 1000 manusia daripada saya berdiskusi dengan 1 binatang. Karena kalau diskusi dengan binatang habis waktu, nggak ada manfaat, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedah. Tanda-tanda binatang berwujud manusia itu ketika otaknya nggak berfungsi, itu binatang itu. Ulaika kal an'am balhum adallu, bahkan lebih rendah dari binatang karena otak nggak berfungsi. Padahal manusia loh, otak nggak berfungsi. Otak ada tapi mati, mesinnya rusak. Iya Gurunda, Bang Blender ini kok nggak bisa dibuat ini, anggap jadikan moderator yang nggak ada ya di sini ya? Hah? Jadi kan moderator saya bisa? Nggak bisa. Pijit saya situ. Coba ini saya cari, tapi nggak bisa ya Bang Blender ya. Saya ketik namanya. Saya dipencet saya. Aplikasi saya dipencet. Dipencet. Tambah moderator, tambahkan moderator. Ini adanya hadiah mikrofon kamera perbesar, ganti tempat, itu mundur. Udah dipencet punya saya, udah. Dipencet profilnya abang itu, terus yang titik 3-nya dipencet lagi. Sudah. Udah. Pengaturan. Oke. Lanjut. Kudor kalian nonton ya. Senjataku pasang kokang nih, macam-macam kalian. Dor kalian. Dari kokang nih, macam-macam. Kudor. Hati-hati kalian. Naik yang santun saja. Jangan macam-macam. Kalau mau diskusi. Jadi aku penasaran teman-teman ya. Tengok tuh. Tadi namanya menghina ya. Aku penasaran apa sih salah Nabi Muhammad sama mereka gitu loh. Kenapa sih mereka membenci Nabi Muhammad? Kenapa? Aku pengen cari tahu. Mereka selalu menghina Nabi kita. Padahal Nabi kita itu waktu pas Nabi kita itu menguasai wilayah negara, membuat perjanjian terhadap orang-orang kafir. Coba penghormatan, ini perjanjiannya ya, penghormatan terhadap kafir jinni. Nabi menegaskan bahwa barang siapa menyakiti kafir jinni non muslim yang hidup di bawah damai, di bawah perlindungan negara Islam, maka Nabi akan menjadi lawannya di hari kiamat. Kedua, perlindungan Islam memberikan perlindungan kepada kaum musyrikin selama mereka tidak menyerang atau mengkhianati umat Islam. Nabi mengutamakan diplomasi dan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan memperluas dakwah Islam secara damai. Jadi memang benar-benar tidak ada tidak ada kebencian Nabi kita terhadap mereka. Tapi kenapa ya kok mereka membenci Nabi kita ya? Dan aku itu menjadi penasaran loh. Pada waktu zaman itu Nabi enggak seperti itu. Dan ternyata benar, aku mencari tahu, ternyata kejadian ini setelah meninggalnya Nabi Muhammad di abad ke-7, barulah timbul di situ fitnahan tentang Nabi. Mereka tidak terima ketika Nabi membawa firman Allah, ya kan? Di situ menjelaskan tentang pembantahan tentang penyalipan. Dikatakan di situ Nabi Isa tidak disalib, tidak pula dibunuhkan. Nah, ternyata terjadi kan peperangan itu Islam dengan Kristen Ortodok, Kekaisaran Bizantium selama 900 tahun peperangan ini antara Islam dan Kristen Ortodok. Nah, akhirnya Islam memenangkan peperangan.
Nah, yang anehnya Kristen Ortodok ini mengakuin Islam dan Kristen itu sama, sama, dianggapnya Islam itu bidat. Makanya hati-hati ya, sekarang Kristen Ortodok sudah mulai mewabah. Tengok Agatha Ortodok, mereka menggunakan mukena, menggunakan telukung. Coba gaya sholatnya sama, ibadahnya. Jadi seolah-olah mereka menganggap kita ini bidat. Nah ini sekarang Ortodok mulai menjamah, Sokatul Ortodok semuanya. Mereka menganggap sejarah nih, sejarah kembali lagi karena mereka kalah dan mereka di bawah naungan kita, jutaan orang di bawah naungan kita. Disitulah terciptanya fitnahan terhadap Nabi Muhammad. Mereka membuat buku memfitnah, karena kekalahan itu mereka membuat fitnahan terhadap Nabi Muhammad. Masalah fitnah perkawinan, itulah semua masalah Ka'bah batu hitam. Dari situlah semua bermula. Jadi Kristen Ortodok ini sekarang sudah mulai mewabah. Hati-hati dengan misi-misi misionaris mereka, seolah-olah Islam dan Kristen Ortodok sama. Hati-hati buat teman-teman saudaraku semua, jangan terpengaruh. Agatha, si Edis juga udah mulai nih, Sokatul udah mulai Ortodok ini, karena mereka pertama kali muncul Ortodok ini, dan mereka tidak mau terpisah dari Islam. Itu masalahnya, mereka tidak mau terpisah dari Islam, seolah-olah sama ajarannya. Malah mereka mengatakan Islam itu bidat, kan udah enggak aja. Makanya hati-hati kita ya buat teman-temannya. Disitulah makanya fitnahan orang-orang Kristen Ortodok ini timbul kepada mereka sampai sekarang ini. Kenapa mereka membenci Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad, Al-Quran itu seolah-olah Nabi Muhammad membawa Al-Quran membantah, membongkar misi-misi mereka. Mereka Bizantium itu mewakili dari Kristen Eropa. Seolah-olah Nabi Muhammad itu datang mengganggu mereka, membongkar misi-misi kebusukan mereka. Waktu zaman Nabi Muhammad mereka tidak mampu untuk melawan Nabi Muhammad karena banyak pasukan, takut. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, barulah di situ mereka mulai menyuarakan, memfitnah segala macam. Itulah perang akhirnya. Perang Bizantium dengan kekhalifahan Islam Turki 900 tahun loh lamanya perang. Nah, itulah bermulanya kenapa mereka membenci Nabi Muhammad, teman-teman. Ya, benci kalau sama Nabi Muhammad. Kenapa? Membongkar. Nabi Muhammad datang membongkar. Padahal Al-Quran datang meluruskan kan. Al-Quran datang tuh meluruskan. Tapi memang dasar ya iblis lah. Mana kita mau bilang? Menghujat saja. Kalau nggak menghujat bukan oten namanya. Kalau udah cukup baik loh. Nabi Muhammad begitu toleransi kepada mereka. Coba itu Sohi itu yang tidak menyerang. Adalah kelenten. Nah, lagi kelenten. Siap perang ini. Assalamualaikum Gurunda, Bang Blender. Waalaikumsalam. Izin turun aja biar ada 2 slot buat Oten. Oke. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada juga kan, aku baca di Kisah Rasul 13 nomor 23 Bang. Di situ sengaja Theos membangkitkan Yesus dari kematian dengan tujuan untuk menjadi juru selamat bagi orang Israel. Besera Orten. Jadi yang selama ini Orten bernyanyi kan, Yesus juru selamat kami, Yesus juru, itu yang mereka nyanyikan selalu di gereja, mengatakan Yesus adalah juru selamat. Setelah aku baca di Kisah Rasul, jelas sengaja dia dibangkitkan dari kematiannya demi untuk menjadi juru selamat bagi orang Israel. Hancur klenten, beserak klen. Berarti selama ini klien Yesus dikatakan juru selamat mana? Berdasarkan Lukas 1 itu, pada hari ini telah lahir juru selamat Tuhan Yesus, juru selamat saja. Tapi ini jelas bagi orang Israel. Pada hari ini telah lahir Tuhan juru selamat di kota Daud. Wah, Daud itu urusannya, juru selamat. Wah, Daud kalau lahir. Linda monitor. Ya, abang Islam Kristen? Saya Kristen. Kristen, silakan bang. Saya mau ngomong yang tentang yang mana nih, yang mau diomongin?
Karena sudah Apakah banyak Yesus sekali. kenal Kristen, Bang? Tuh, Bang, silakan, Bang. Oh, apakah Yesus kenal Kristen? Nggak kenal lah. Yesus nggak kenal Kristen, dia kan nggak kenal agama. Bang Juma monitor. Bang Juma. Kalau Yesus tidak mengenal Kristen, artinya tidak mengenal agama. Ada satu hal yang menarik, Bang, di pengakuan dari penggenapan Yesus akan hukum Taurat miliknya atau milik kaumnya, yaitu milik kaum Bani Israel keturunan Yakub. Dalam Matius 5:20 itu kata beliau gini, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Ini poin penting. Kalau saudara kami Kristen tidak mengakui bahwa Yesus itu mengenal agama atau mengajarkan sebuah konsep keyakinan, kepercayaan, itu wajar. Kenapa? Karena memang Kristen itu tidak pernah terlontar dari mulut Yesus. Sayangnya, bukan hanya sebutan Kristen doang yang Yesus tidak kenal, tetapi tata cara hidup layaknya saudara kami Kristen hari ini pun Yesus tidak kenal. Semisal makan babi, ibadah minggu, menyembah dirinya, Natalan, dan seterusnya. Itu Yesus memang tidak kenal. Benar-benar buta Yesus itu tentang prosesi, rutinitas ritual agama Kristen, baik namanya maupun penganutnya. Karena kenapa? Yesus tahu pengikutnya itu adalah orang-orang yang menjalankan hukum Taurat. Semua Taurat itu dijalankan oleh mereka. Nah, itu pengikut Yesusnya. Sedangkan kalau Kristen hari ini dipertemukan dengan Yesus di dalam Matius 7, itu Yesus sudah buka bocoran bahwa Yesus akan mengusir orang-orang yang mengklaim pengikutnya tapi ternyata bukan mengikuti pola keberagamaan Yesus. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, itu gimana begini menyikapi hal tersebut? Silakan. Yang pertama ya, dari awal Yesus itu kan orang Yahudi. Pada saat dia orang Yahudi, dia mempunyai budaya seperti orang Yahudi. Dan dia juga sudah tahu pada saat dia jadi orang Yahudi dan bertentangan dengan ajarannya Yahudi, dia pasti akan mati. Dia sudah tahu. Dia kan bilang salah satu contohnya, apapun yang ada di bumi ini boleh kamu makan, karena yang dari luar tidak akan menajiskanmu. Itu kata siapa, Bang? Kata Yesus. Di mana itu, Bang, tertulis? Saya kok baru mendengarnya. Ada, sebentar saya cari di Google. Iya, silakan, silakan, Bang. Itu kata-kata Paulus, Bang. Kalau Yesus yang mengatakan itu saya baru dengar. Justru Yesus mengatakan yang menghilangkan satu titik meski yang paling terkecil dari Taurat, tempatnya neraka, kata Yesus. Kok ini jadi aneh, kayak iblis yang di Taman Eden mengajarkan makan segala sesuatunya. Sedangkan ujian Tuhan kepada para nabi itu ya makanan. Kalau sudah itu lepas, berarti kita sudah mau dibinatangkan atau kita sudah diibliskan sama aturan. Karena hanya iblis yang lolos dari aturan main Tuhan. Jadi kalau ada manusia yang tidak terikat dengan hukum Tuhan, berarti dia sudah masuk dalam kategori iblis. Saya 18 tahun, ini sedikit lagi 19 tahun baca Bible. Tidak pernah saya temukan data itu. Kecuali Bible yang versi beda ya. Kita tunggu kawan kita ke perpustakaan dulu, teman-teman. Masih tanya Google tuh, Gurunda.
Naik angkot lagi dia, naik angkot ke perpustakaan. Pasti ntar lagi turun nih, bental. Hitung yuk. Kabur aja lah, nggak ada. Lagi nelfon Paulus tuh Bang Blender. Lagi nelfon Paulus. Atau tanya Nabi Luga itu. Tadi kabur, tadi kabur. Reng. Itu nyari data atau nyari jarum Bang Mlen? Betul, ntar lagi mental nih kabur nih. Berapa? Ada tamu lagi satu Bang Mlen. Ya, PPC Piatu. Siapa namanya? Plafo. PPC Plafo. Ya, PPC monitor. Iya, monitor. Ya, silakan Bang. Gimana datanya? Iya, ajarannya Yesus itu kan bertentangan dengan Yahudi. Tentang Yudaisme itu bertentangan, makanya dia dibunuh. Karena ajaran Yesus itu kan diklaim oleh orang Yahudi adalah sesat. Bukan. Itu nggak ada itu fitnah lagi tuh Bang. Fitnahnya di mana? Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh kekaisaran Romawi. Bukan karena ajaran Yesus. Bagaimana bisa Yesus merampas kekaisaran? Orang dia itu orang biasa kok. Bukan. Jadi gini, ketika Yesus datang banyak melakukan mujizat, termasuk membangkitkan saudaranya Maria, yaitu Lazarus. Jadi orang-orang pada saat itu kemudian menyaksikan ini Yesus kok semakin hari semakin banyak yang menjadi pengikutnya. Bahaya ini, orang-orang meninggalkan bait suci, tempat mereka kemudian orang-orang Farisi ini menuju kepada Yesus. Coba Anda baca dalam Yohanes 11 nomor 45. Iya, taruhlah banyak. Setelah banyak kok dia bisa mengambil kekuasaan kaisar. Bukan mengambil Abang, bukan. Jadi kita baca sesuai dengan data Yohanes 11 45 sampai 57. Imam-imam kepala mahkamah agama orang Farisi, imam kepala dan juga ahli Taurat pada saat itu rapat kilat. Mereka rapat kilat. Mereka dalam keadaan was-was. Kenapa? Karena semakin banyak menjadi pengikut Yesus, semakin banyak yang kurang bayar pajak. Sehingga mereka melakukan rapat kilat. Rapat kilat mereka. Apa yang harus kita lakukan nih? Kalau kita biarkan Yesus begini, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau sampai itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan juga bangsa kita. Akhirnya mereka sepakat, baca 53, akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Gitu Bang, jadi Kristen ini memang rata-rata jemaat tidak pernah dibacakan data-data asal muasal orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Yang mereka dicocoki kepada kuping mereka itu adalah karena dosa waris. Tapi itu semata-mata karena tipuan doang. Tidak ada dasarnya penyaliban karena dosa waris. Orang Yahudi, mereka tahu, mereka paham betul tentang syariat hukum agama mereka. Bahwa ketika mereka ingin menebus dosa mereka, itu cukup dengan domba, kambing, sapi, lembu. Nah, sedangkan apa yang diajarkan kepada Kristen seakan-akan Yesus itu disalib karena dosa waris. Nah, untuk menjadi supaya ada senjata, maka orang-orang yang menjadi tokoh di Kristen itu mencoba untuk mengais-ngais apa yang tertulis di kitabnya orang Yahudi supaya dicocokkan dengan penyaliban. Padahal itu nggak ada hubungannya sama sekali. Orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus murni karena takut bangsa mereka dirampas oleh orang Romawi. Sehingga Yesus harus dibinasakan.
Begitu saudaraku. Coba Anda baca Anda dulu. Baca aja dulu Bang. Yohanes 11, 45 sampai 57 itu dalami benar-benar. Yesus disalib itu bukan karena itu Bang. Yesus disalib itu karena dia menista agama Yahudi. Oh enggak, itu cuma ada baca. Kalau ngomongin masalah pajak, Yesus bilang malah harus bayar pajak. Iya betul. Harus bayar pajak memang. Harus bayar pajak. Iya. Tetapi apakah enggak, dan tunggu dia dulu. bertentangan dengan ajaran Yahudi, dia bertentangan. Tunggu dulu. Di mana bertentangannya? Bertentangannya tentang pernikahan. Di mana Yesus membahas tentang pernikahan di ajarannya? Kalau di hukum Tauratnya Yahudi itu pernikahan boleh jika ada surat perceraian. Oh, itu penggenapan. Itu penggenapan. Makanya ketika kita bahas penggenapan pengajaran Yesus akan Torah, itu Kristen akan keteteran, gak lolos di situ karena berat. Penggenapan di mana? Itu sudah ada bukunya, Bang. Iya, itu penggenapan di Matius 5 itu. Orang Kristen Tapi kan beda ajarannya dengan Yesus. Iya, memang betul. Karena Yesus itu makanya salah satunya itu tentang perceraian. Yesus itu terus menggenapi Bang Taurat, menggenapi artinya melengkapi, menyempurnakan gitu. Oke. Ini kita ngomongin apa nih? Ngomongin Taurat atau ngomongin apa nih? Bukan. Yang tadi itu latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu enggak ada karena dosa waris. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Saya nggak pernah bilang itu dosa waris, Bang. Iya, berarti Kristen selama ini dibodohi dong dengan mengatakan penyaliban untuk nebus dosa waris. Kalau menurut Abang seperti itu, ya menurut saya itu dibodohi. Tapi kan saya pendapatnya beda, Bang. Nah, coba apa latar belakang pendapat Anda untuk mengatakan itu berbeda? Silakan. Menurut saya, Yesus disalib itu karena penistaan agama. Pada saat hukum salib itu kan hukum yang paling tinggi di zaman itu. Baik. Saya boleh bacakan sebuah dalil? Dalil tentang apa? Alasan Yesus orang disalib. Yahudi, ya, alasan Yesus itu disalib dan sekaligus menepis apa yang menjadi pernyataan saudara tadi bahwa itu adalah keliru besar. Saya bacakan. Jadi pada saat Yesus salah satu contohnya ya, sebenarnya kan banyak orang Yahudi kan melihat semua keajaiban yang Yesus sudah perbuat itu adalah kuasa setan. Satu. Kedua, pada saat di Bait Allah, Yesus ngamuk-ngamuk, itu adalah penistaan Tuhan. Bang, lanjut Bang. Abang nggak pakai data, Iya, Bang. itu cuman akal-akalan abang aja itu. Coba baca Markus 14 nomor 1. Hari Paskah 2 hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus. Dan mencari jalan untuk membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Itu dipahami dulu itu Bang. Kemudian yang kedua, kita lihat di dalam Matius 26. Di dalam Matius 26, di data nomor 59, juga terekam dengan sangat jelas di situ. Di data 4-nya dulu kita lihat. Mereka berunding, imam kepala, tua-tua, mahkamah agama, dan juga orang Farisi. Mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Nomor 59, kita lihat. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Jadi kalau Anda mengatakan, oh karena dia menista, karena dia mengobrak-abrik dagangan, ngapain dia membuat saksi palsu? Ngapain dia bikin tipu muslihat? Ngapain dia berunding mencari-cari alasan? Kalau memang sudah ada alasan tepat untuk membunuh Yesus. Bahkan Pilatus di dalam Matius 27 nomor 18, apa katanya? Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi menyerahkan Yesus untuk disalib karena mereka dengki. Nah, ini orang Kristen nggak paham bahwa ternyata orang-orang pada zaman itu ingin membunuh Yesus karena unsur politik ekonomi.
Bukan karena dosa waris, bukan supaya penggenapan keluar dari tanah jadi Tuhan, bukan untuk lahirkan Kristen. Gak ada hubungannya. Kristen itu adalah agama baru yang dibuat oleh orang Farisi sebagai sekte sesat atau sekte bidat dari Yudaism. Gak ada hubungannya dengan Yesus Kristen itu. Jadi Kristen adalah sebuah sekte di luar Yahudi yang tidak dikenal oleh Nabi Yesus. Itu faktanya, Bang. Kalian aja yang ngaku-ngaku mengklaim pengikut, padahal bukan Yesus anak Maria yang kalian ikuti, melainkan Yesus yang lain, yaitu Yesus yang datang kepada Paulus. Begitu, Abang. Silakan. Di tenggelam dia. Silakan, monitor. Anda berbicara, kita bukan berbicara berdua, empat mata, suka-suka hati, permainan kata-kata, data bos. Kalau nggak data kita mute. Silakan bang, kita bicara pakai data bang ya, bukan pakai congor bang ya. Karena kita sini mencerdaskan, bukan membodohi. Lanjut bang. Mana ya keluar masuk? Silakan bang, buka mic-nya. Tadi anda saya mute. Anda saya mute tadi. Buka mic-nya. Saya mute tadi. Oh, sorry. Iya. Gimana tadi Markus berapa bang? Saya belum cross check tadi. Markus 14 nomor 1. Markus 14 nomor. Iya bang. Maaf. Lama ini ya. Campur ya petak nano. Jadi memang teman-teman kita Kristen yang level jemaat itu kebanyakan tidak tahu. Mereka hanya didoktrin, di dogma doang. Sementara kita ini leluasa mempelajari kan ya, karena nggak ada larangan di Islam untuk belajar Bible. Dan juga di agama Kristen tak ada larangan untuk orang di luar Kristen membaca Bible. Nah, saudara kita Kristen ini terlena dengan janji-janji di gereja tanpa mereka pahami bahwa ternyata yang pendeta pastor mereka sampaikan itu hanya obat kuping. Mereka nggak mengulas isinya di dalam. Gitu teman-teman. Yang ada di HP saya juga sudah banyak mempelajari Islam bang. Itu ada Al-Quran, ada Bukhari, terus ada apa namanya? Sayangnya syarat untuk belajar Islam itu waliyatazakkara ulul albab, harus berakal dulu bang. Kalau nggak berakal nggak bisa paham Islam. Kayaknya itu saya sudah juga sih bang. Kalau berakal nggak mungkin Kristen abangku. Kenapa kok bisa gitu? Berarti orang yang menemukan segala macamnya nggak berakal, yang agama-agama Kristen. Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Mereka menemukan lampu, menemukan elektronik, nggak ada hubungannya dengan kekristenan itu. Betul, nggak ada hubungannya. Tapi menurut saya berakal bang. Kalau anda berakal nggak mungkin Kristen, saudaraku. Nggak mungkin. Sekarang gini, saya bekerja mencari uang kan pakai akal bang. Kan kau bilang Kristen abang. Saya tidak bilang kalau anda berakal tidak mungkin anda dapat kerja. Itu kan opini. Oh bukan, itu fakta. Coba kita buktikan nih. Menurut saudara kalau yang sabar bang. Saya nggak punya duit bang. Sabar. Apa hubungannya dengan duit? Sabar. Ini kan saya mengatakan Kristen, bukan harta, tapi Kristen. Contoh nih. Menurut saudara, yang keluar dari rahim manusia Maria ini Tuhan atau manusia? Kita uji kalau anda berakal atau tidak. Ayo abang. Kalau masalah duit, pekerjaan, kalian cerdas, kalian orang berakal. Manusia kan? Nah manusia. Apakah ada pengajaran yang anda terima dari nabi-nabi, termasuk dari Yesus, bahwa Tuhan itu pernah berubah menjadi bukan Tuhan?
menjadi bukan Tuhan. Ya. Yang saya tahu belum pernah. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus Tuhan. Nah itu. Berakal enggak Anda barusan? Anda mengatakan Anda mengatakan bahwa yang keluar dari Maria manusia. Manusia, Tapi belum beberapa detik tiba-tiba Anda berubah menjadi Tuhan. Coba. Saya kan boleh Bang membuat batu itu Tuhan. Boleh nggak saya? Ya, berarti Anda akal-akalan. Ini kan kalau berbicara mengenai akal itu ada ilmu pasti. Bukan sesuatu yang diakal-akali. Itu abstrak berarti kalau Anda mengatakan batu Tuhan kan gitu. Bang, berarti kalau saya nggak berakal, menurut Abang saya nggak berakal. Saya katakan Anda kalau berakal tidak mungkin Kristen. Kan begitu poinnya. Tapi kalau Anda mengatakan saya kerja, saya dapat duit, oh itu sisi duniawi. Ini kita berbicara mengenai ukhrawi, urusan akhirat, itu agama, keyakinan. Berbicara mengenai keyakinan. Kalau ngomongin keyakinan beda Bang. Kristen itu keyakinan atau bukan? Kristen itu menurut saya itu bukan keyakinan. Oh ya sudah, inilah bukti kalau Anda tidak berakal. Bukan keyakinan. Karena saya bisa dibilang kalau kamu, apakah kamu Kristen? Saya bisa dibilang bukan Kristen juga. Kenapa bisa begitu? Iya, saya apakah kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Saya bilang saya percaya Yesus adalah Tuhan. Berarti yang dilahirkan Maria ini Tuhan? Tuhan. Berarti manusia melahirkan Tuhan? Iya. Berarti anak Maria lebih tua dari Maria? Lebih tua? Iya. Iya. Dia kan ada sebelum Ibrahim ada, Bang. Oke, nah sekarang pertanyaan saya dengan ilmu pasti nih. Masuk akal nggak? Manusia melahirkan pencipta? Masuk akal kan, kun fayakun. Oh, memang rusak, gangguan. Gangguan di mana? Anda butuh dokter. Makanya kalau kenapa Tuhan ada yang Maha Kuasa pengen dia ada di pohon, dia menjadi pohon, ya dia bisa lah. Orang dia di mana dalilnya itu, Bang? Di mana dalilnya pencipta langit dan bumi bisa jadi pohon? Dalil, ngomongin logika, nggak bisa, kan? Nggak bisa. Akal, kan? Itulah yang saya katakan mustahil. Pada saat yang sama Anda Kristen, pada saat yang sama Anda waras, mustahil. Tetapi itu mustahil, abangku. Tetapi Bang, tapi faktanya saya hidup damai sejahtera. Beda abangku. Iblis juga hidup damai. Anda lihat kambing, tahu dari damai. Mana? Sapi, tahu dari damai. Mana? Kambing, monyet, kera, kutu, tahu anjing, babi, mereka Bang? Damai hidupnya. Damai mereka. Babi itu, Bang, babi itu makannya dedak, tidur nggak pakai selimut, dia nggak pernah mandi, hidupnya damai. Tahu dari mana? Coba lihat aja babi, Bang. Itu ada nggak mereka itu pusing? Bang. Aduh, itu babi pusing, dibawa ke rumah sakit karena kenapa? Kena stroke. Kenapa dia kena stroke? Babinya pusing. Gak ada pusingnya babi itu. Damai babi itu, abangku. Jadi sekali lagi, khusus untuk abang yang tadi, jangan tersinggung ketika saya mengatakan mustahil di waktu yang sama Anda ngaku waras, di waktu yang sama Anda masih Kristen. Dalam hal tataran agama keyakinan ya, bukan hidup bersosial, enggak. Bukan, ini dalam keyakinan. Bukti, Anda mengatakan bahwa yang lahir adalah manusia, dan beberapa detik kemudian Anda mengatakan yang lahir adalah Tuhan. Dan Anda mengatakan bahwa Yesus lebih tua dari Maria, itulah bukti bahwa Anda kena gangguan jiwa. Al-Quran saya mengatakan itu, ulaika kal an'am balhum adallu. Kalian itu lebih sesat, lebih hina dari binatang. Bahkan, waduh ngeri kali kalau Al-Quran berbicara tentang. Tapi mau gimana, itu fakta, itu real. Kita nggak bisa menyembunyikan karena Al-Quran datang mengulas tuntas tentang karakter orang-orang kafir. Maafkan saya karena saya penganut Islam dan negara ini menjamin kebebasan saya untuk menyampaikan agama saya. Karena agama saya agama dakwah, agama syiar. Maka saya bebas untuk mendakwakan, menyampaikan Islam itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, artinya sampaikanlah kepada manusia Islam itu dengan cara yang hikmah. Anda nggak mau terima, ya
tujuan kita hanya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, saraf-saraf yang putus di kepala Anda supaya bisa tersambung lagi kembali. Saya kira begitu. Silakan. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum saudara muslim. Waalaikumsalam. Aliansa. Masya Allah. Salam Selamat kenal malam, teman-teman. Andi. Kenal. Selamat malam Bang Andi. Selamat malam Bang Andi. Andi Prabono. Oh, adik presiden ini. Adik presiden, hati-hati. Iya, hati-hati. Jangan sampai hilang bisa subuh. Selamat malam, Andi. Malam. Malam. Bukan Bang Ardi. Oh. Sorry. Mentang-mentang A sebelah. Iya. Pendampingan soalnya. Teman-teman minta tolong di follow akunnya Bang Zuma dan akun saya tentunya. Ini akun baru Bang Ardiansa. Aku ketombak sehari ketombak 3 kali Gurunda, mohon maaf. Lanjut Ini Bang Ardiansa Arif gak lama kayak Bang Anci juga ganti akun terus. Lanjut guruku, lanjut. Kita sapa dulu yang baru bergabung. Ancu, selamat bergabung. Ancu, selamat bergabung. Ini ada yang gambar Anci ini kayaknya anaknya. Namanya Oncu. Yang tahu alinya Bang Anci. Iya kembar. Ardiansa Arif. Bang Anci, Bang Onco. Ancu. Oke, izin pinjam tempatnya Ancu ya. Kita udah sapa tidak ada respon. Ancu, nama yang bagus, anak culun. Bagus, keren, thank you. Untung aja bukan Anci. Untung bukan Bang Anci. Mati Mija. Mati Mija. Nanti kalau butuh slot untuk teman-teman Kristen, Bang Anci boleh diturunkan saya nyimak di bawah. Enggak, Bang Ardi di sini aja dulu. Aku aja Di sini aja, aku di nanti, sini. nggak apa-apa. Bang Ardi di atas. Jangan meragu lah, jangan mudah meragu. Ya, di follow teman-teman sekretaris kita. Ya, ini izin saya besarkan dulu. Ya teman-teman, silakan dibantu follow akun Bang Ardiansa Arif. Ini kesalahan. Nggak cocok saya disanding sama Bang Zuma. Kecilin. Udah diam dulu, ini izin follow. Ini adik saya yang begitu tawadu sama beliau. Masya Allah. Siap, Gurunda, saya minta doanya Gurunda. Istri saya insya Allah bulan kedua habis ini ya, bukan istri kedua. Alhamdulillah. Istri pertama, anak yang kedua. Anak yang kedua insya Allah akan lahir dalam beberapa minggu ke depan. Minta doanya Gurunda Zuma dan teman-teman semua. Lanjut. Jadi anak soleh dan Kemarin soleh. Gurunda Bang Ardiansa Arif nelpon saya bilang minta doanya Bang Anci untuk istri saya yang kedua. Ini gimana? Ngarang aja. Serius itu Bang Ardi. Bang Ardi serius. Enggak hoax. Klarifikasi dulu Bang Ardi. Nah, beliau Masya Allah suami yang terbaik ya. Yang dibawa jangan main lagi gitu ya. Ada tamu Bang Zuna, ada tamu Oke, Bang. kita sapa Meh Batam, selamat bergabung. Meh Batam, selamat bergabung. Selamat bergabung Meh Batam. Meh Batam selamat bergabung. Oke, terima kasih. Ini coba teman-teman Kristen yang naik coba ketika K1 ini banyak yang naik soalnya. Oke, kita sapa. Oke, kita naikkan lagi. Sambil di follow teman-teman ya akun Bang Ardiansa Arif volume 2 ya, season 2 ini. Kalau teman-teman Kristen di bawah ada yang bisa mengalahkan Gurunda Zuma dalam perdiskusian ini, saya transfer 3 juta pakai uangnya Bang Anci. Serius, lanjut. Malas ya. Malas. Solusi. Jangan main solusi. Masalahnya duitnya di mana?
Oke, kita sapa dulu yang baru bergabung. Ini kita naikkan lagi. Ya teman-teman muslim ditahan dulu ya. Biar teman-teman Kristen dulu yang mungkin rohnya lagi gentayangan penasaran, gimana sih rasanya mematahkan argumen dan narasi dari Gurunda Bang Zuma? Apa rasanya? Kerenyes apa gimana? Ya sebenarnya mereka butuh melepaskan doktrin dogma aja sih sebenarnya. Kan sebenarnya mereka itu sebenarnya itu kan mereka kalau sebenarnya tidak menjadikan doktrin yang ada di benak mereka itu ya sebenarnya mereka bisa dalam posisi yang sebenarnya gitu. Cuman ini kemana ini? Muter. Di Bang Ardiansa tadi saya catat ucapan Gurunda ini kok keliling. Allahu Akbar. Ya itulah sahabat-sahabat sekalian. Poinnya gitu. Jadi materi baru Dinda Ardiansa, bukti bahwa yang bangkit itu bukan Yesus, itu bisa kita lihat di Matius 23:39. Iya. Itu bukti bahwa yang bangkit dari kubur itu bukan Yesusnya. Karena kalau kita telah kita teliti ya, kecuali nanti setelah direvisi, selain dari yang tertulis di Matius 12 atau yang ada di Matius 21 yang berkata bahwa Hosana Hosana anak Daud, diberkatilah dia anak Daud, kan gitu. Ada dalilnya kan itu yang tertulis di Matius 21 ya, nomor 9. Orang-orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya, dari belakang berseru katanya Hosana bagi anak Daud. Ini setelah ada perintah Yesus ke murid-muridnya ngambil keledainya orang kan ya. Nah, kemudian dia masuk ke dalam kota Yerusalem, lalu disambut Hosana Hosana, diberkatilah dia dalam nama Allah, kan gitu. Nah itu tertulis di data sebelumnya yaitu 21. Sedangkan pengakuan yang muncul di data 23, kalian tidak akan melihat aku lagi sebelum kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kalian berkata seperti itu. Nah pertanyaannya, ketika mereka melihat sosok yang keluar dari kubur yang mengatakan, lihatlah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, ada apa dengan kalian? Dan murid masih juga ragu sampai dia minta makanan dikasih ikan goreng. Ada enggak uraian itu muncul selama 40 hari mereka keliling bersama dengan murid-murid ini? Katanya sih 40 hari. Ada enggak di antara mereka lisannya berucap, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada enggak? Diberkatilah dia dengan nama Tuhan. Ada enggak Dinda Ardiansa? Antum temukan? Enggak ada Gurunda. Berarti bukan Yesus yang asli yang keluar dari kubur. Dah selesai. Iya, betul, masuk akal. Tadi saya catat saya screenshot Gurunda. 2339. Iya, betul. Nah, sekiranya yang tampil keluar dari kubur ini adalah Yesus, kan seketika itu mereka akan berkata, diberkatilah halilintar. Betul. Iya kan gitu. Betul. Ya, diberkatilah dia. Tapi faktanya apa, coba lihat dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan, mengira melihat hantu. Iya, betul. Nah, terus yang bikin apes lagi buat mereka tuh di Lukas 24 data nomor 9, kemudian 10, 11, 12-nya itu bukti bahwa memang angkatan benar tidak diberikan tanda anak manusia keluar dari kubur. Itu murni tanda untuk angkatan jahat doang. Iya, betul itu. Coba baca Dinda. Di Lukas 29 Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Itu ngeri-ngeri sedap itu data itu. Lukas 24. Saya bacakan ya Gurunda. Boleh. Dari data 9-nya Dinda. Lukas 24. Sebentar, saya buka tab dulu Gurunda. Ini kenapa kita ulas, karena Ananda Apologet Islam ini pelajar yang sangat giat dan sangat ingin kali menguasai materi apologet Islam.
Perbandingan agama. Siap. Lukas 24 ayat 9 Gurunda. Iya. Nomor 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan itu ialah Maria Magdalene dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain itu juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ya. Kok ada ya? Omong kosong. Saya ada ini. Omong kosong. Murid-murid nggak percaya. Coba lihat di dalam Matius 12 kan gini. Ucapan Yesus, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam. Artinya sekiranya ke-11 murid ini juga masuk dalam tataran angkatan orang-orang jahat, maka tidak mungkin mereka menganggap itu omong kosong. Karena itu tanda yang diberikan oleh guru mereka kepada mereka. Tapi karena mereka ini tidak masuk dalam golongan orang-orang yang jahat, maka kebangkitan itu omong kosong bagi mereka. Betul. Lukas 11 ya itu Gurunda. 12 Dinda. Oh ya, Lukas 12 ya. Iya. 38 sampai 40. Nah, jadi jelas, coba baca nomor 12-nya tadi. Yang Lukas 24 itu. Coba. Lukas 23 24. Nah, nomor 12 coba. Siap. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafannya saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi? Berarti nggak tahu dong sebelumnya Petrus ini. Iya kan Guru Bang, betul nggak? Iya, dia nggak tahu, makanya dia bertanya dalam hatinya. Kenapa dia tidak tahu? Karena rentetannya di Markus 14 nomor 50, Petrus lari meninggalkan Yesus. Kabur. Makanya ketika muncul di data nomor 36-nya, Shalom Alaikum, itu sudah bukan yang asli itu yang datang. Bukan dia, bukan. Berarti yang datang itu hantu, Gurunda. Parara. Itu coba baca nomor 37-nya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Murid melihat hantu. Mau direvisi itu Gurunda, bukan hantu lagi. Jangan ke situ. Sebentar Gurunda. Ini berarti kesimpulannya kan gini Gurunda. Kalau memang sebelumnya murid-murid ini dikasih tahu oleh Yesus bahwa Yesus akan bangkit, ini secara logika berpikir manusia, maka harusnya murid-murid nggak kaget dong. Oh Yesus bangkit kok, tenang aja. Oh itu Yesus lah, nggak kaget dong. Harusnya kalau sudah kenal. Ya ini kok mereka malah terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Berarti kesimpulannya sebelumnya Yesus nggak pernah mengatakan bahwasanya dia akan bangkit. Itu ke muridnya, nggak pernah. Betul, ke muridnya. Betul. Nggak pernah. Nah, sekarang gini, secara psikologi, dalam ilmu psikologi, kita berbicara mengenai psikomotorik orang yang mendengarkan pengajaran seorang yang dianggap punya kedikdayaan. Janganlah terlalu jauh dulu. Bang Suma inilah yang bukan siapa-siapa, tapi memiliki orang-orang yang mumpuni di dalam bekerja di manajemen api. Kemudian saya berkata-kata kepada mereka, kamu jangan takut. Ketika ada musuh, aku akan datang dan akan menghancurkan dengan hitungan ketiga. Kira-kira anak-anak saya seperti Dinda Ardiansa, seorang doktor S3, percaya enggak ketika ada musuh datang dan Bang Suma ada di situ? Bahwa musuh saya tidak akan berkuasa karena Bang Suma sudah bilang hitungan 3 musuh ini akan bertekuk lutut semuanya. Iya, percayalah. Percaya kan? Nah, bagaimana kalau saya memperlihatkan kepada manajemen api bisa membangkitkan orang mati?
Orang lumpuh kubuat berjalan. Lumpuh dari lahir loh. Sudah umur 39 tahun bisa berjalan. Orang buta bisa melihat. Air kemudian bisa kurubah jadi anggur. Roti satu bisa kasih makan 5.000 orang. Dan saya berjalan di atas air. Badai kubuat jadi tenang seketika. Orang mati Pak, kubangkitkan dari kubur. Tiba-tiba saya mengatakan kepadanya, Dinda Diansa, biarkan aku pergi. Dan saya akan datang 3 hari kemudian. Saya akan bangkit. Kira-kira dengan pola yang saya perlihatkan, mujizat yang begitu dahsyat yang saya pertontonkan, belum lagi malaikat yang turun disaksikan oleh mereka, belum lagi aku ajak mereka naik ke atas bukit dan mereka melihat aku bicara dengan Nabi Musa, dengan Elia. Tiba-tiba saja saya berkata, aku pergi, biarkan aku mati. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Kira-kira murid-murid saya ini percaya nggak kalau yang hari ketiga saya akan keluar? Tidak percaya. Percaya dong. Percaya. 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 Karena kan Oh, iya. Guru Ndazuma kan sebelumnya sudah membuat banyak mujizat. Iya, kan? banyak Betul nggak? mukjizat. Oh iya. Pasti begitu datang orang tentara Romawi lengkap dengan persenjataan, mereka pasti tepuk dada. Apa lu? Dan apa yang terjadi? Pasti murid-muridku menunggu detik-detik saya bangkit dong. Itu pasti. Iya. Begitu sesuai saya dengan- keluar, muridku salto-salto. Wah, hore, halilintar, Bang Suma, betul datang. Ini malah sebaliknya, malah berkata dalam hati, apa yang sedang terjadi ya? Iya. Malah mengira hantu. Nah, sekarang coba Adinda buka di Matius 28 nomor 17-18. Ketika sudah keluar dari kubur. Matius 28 ya Guru Nda ya. Iya, anggaplah kita tidak berbicara manuskrip karena kalau tidak baca manuskrip ini udah hancur ini. Siap Guru Nda. Nomor 17 Guru Nda ya. Iya, 17-18. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Ragu-ragu. Iya. Kenapa ragu? Ragu ya. Kenapa ragu? Kenapa ragu? Iya, ini 11 murid kan Guru Nda? Iya. Kenapa ragu? Tunggu. Ini bukan yang pertama, ini bukan orang lain ya. Yang pertama bukan orang lain, ini murid-murid. Yang kedua, kalau memang ini murid-murid, kalau udah dikasih tahu Yesus bahwa dia akan bangkit, harusnya mereka tidak ragu. Ini kenapa kok beberapa orang ragu-ragu ya? Iya, kenapa ragu? Di ayat 16-nya kan menyebutkan dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Loh lah iya, itu kan maksudnya kan 11 murid kan, yang satu kan udah metong kan. Nah, ini kan ke-11 murid, berarti kesimpulannya ini logikanya adalah ketika ke-11 murid ini mendapatkan informasi dari Yesus bahwa Yesus akan bangkit, harusnya mereka nggak ragu. Harusnya senang. Iya. Kan mereka ceritanya juga dalam ya. keadaan teraniaya ini, terzalimi ini. Artinya mereka ada perang. Dia terdesak sampai guru mereka, penggawa mereka, jagoan mereka, pahlawan mereka ketangkap. Tapi kan ada nasihat secara psikologi, ada nasihat dari sang guru yang begitu sakti yang mereka terima. Aku akan datang, kau usah takut. Tapi apa? Begitu dia muncul ragu-ragu, Cahayu. Masya Allah, luar biasa. Murid-murid kaget. Lihat teman-teman di bawah. Teman-teman di bawah lihat begitu cerdas guru kita, Guru Nda Juma. Kenapa? Karena begini Guru Nda, jujur Nggak ya. makan babi. Jujur Nda. Jangan lagi Ini kembali pembalasan awal. Ini kan gini, ini ayat ini Guru Nda, saya udah baca itu berkali-kali Guru Nda. Tetapi kenapa pola pikirnya kok nggak bisa kayak Guru Nda Zuma? Ini luar biasa loh. Makanya kita katakan teman-teman, bahwasanya Guru Nda Zuma ini bukan hanya pinter ya, tapi beliau ini cerdas loh. Cerdas luar biasa. Saya berkali-kali baca ayat ini Guru Nda. Berkali-kali, tapi kenapa baru nyadar ya? Iya juga ya, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Ya berarti kan nggak yakin. Kalau nggak yakin berarti ya mereka ragu. Ya. Ragu. Oke, Kenapa ragu? Nah, kita lihat. Asisten Paulus mencatat begini. Di data Markus 16:12. Ini pun sering kita ulas.
Yesus lalu menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Pertanyaannya muncul, boleh nggak saya mengatakan begini? Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa bukan Yesus. Bisa nggak gitu? Ya, Bisa nggak? bisa jadi. Ya. Masuk. Bisa dapat. Iya juga. Bisa kan? Bisa kan? Nampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti rupa yang lain ini selain rupanya Yesus. Ya, Gitu. pertanyaan saya muncul. Dari Harusnya- mana penulis Markus tahu kalau itu Yesus padahal dia rupa lain? Iya, ayo. Wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Diserupakan. Nah, Markus, Allahu sini dulu Markus. Duduk sini, ini ada rokok. Isap dulu satu batang, setelah Ya, itu Guru. jawab pertanyaan saya. Nah, isap. Sudah bang, udah bang. Apa yang abang lu menulis kau melihat Yesus dalam rupa lain. Rupa lain itu bukan wajah Yesus lagi kan menurut lu? Iya, rupa lain bang. Dari mana kau tahu? Emang lu pernah lihat Yesus langsung? Nggak pernah sih. Terus ngapain kau bilang itu rupa lain? Ya karena yang kulihat memang bukan Yesus bang. Iya. Iya, masuk akal. Allahu Akbar. Makanya murid-murid pada ragu. Masa murid coba kalau kita dalami ya Lukas 24 itu kan gila tuh dalil. Sampai-sampai Yesus mengatakan apa? Ada apa dengan kamu? Mengapa kamu terkejut? Apa ya sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Kok sampai segitunya? Belum lagi di persidangan. Imam kepala mahkamah agama, apakah betul kau ini adalah Yesus? Apakah betul kau ini adalah Mesias, anak Maria, anak tirinya Yusuf? Apa betul kau ini adalah anak Elohim? Betul ke? Apa kata orang itu? Apalagi gunanya saya menjawab dan apa gunanya lagi saya bertanya pada kalian? Nah, 69 dari Lukas 22 apa katanya? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang duduk sekarang di sidang ini siapa? Ya. Memang ada berapa Yesus? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Sudah duduk di atas. Jadi ini siapa? Orang imam kepala juga nggak tahu, Markus juga nggak tahu. Iya. Allahu Akbar. Karena Masya di Allah. datanya itu Gurunda berbunyi begini. Orang yang kalian cari itu sekarang sudah duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. yang Maha Kuasa. Berarti yang berbicara siapa? Antum. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Kenapa ini bisa terjadi? Alasannya baca Yohanes 11. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu alasannya. Itu alasannya. Mereka hanya karena faktor politik mau membunuh utusan Tuhan. Itu alasannya. Maka Tuhan membuat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dibalas oleh Allah, masih mau datang besok. Iya. Masuk akal. Betul. Jadi ini sama sekali tidak ada kaitannya ya Gurunda dengan kehendak Allah Bapa supaya anaknya dikorbankan supaya ditebus dosa. Enggak ada. Jauh berarti, itu jauh. Berarti sejauh ini teman-teman Kristen salah sembah dong. Ya kan udah aku bilang mereka bukan menyembah manusia. Tidak sama sekali. Mereka tidak menyembah manusia. Dan Paulus sendiri mengaku itu kok. Galatia 1 nomor 1 nomor 11 12. Beliau mengakui yang datang kepada aku itu bukan manusia, tapi gelarnya Kristus. Boleh nggak bergelar Kristus kalau dia tidak pernah diurapi? Sedangkan Kristus artinya orang yang diurapi. Kalau dia bukan orang dan bergelar Kristus berarti palsu. Masalah generasi. Tradisi Yudaism yang mereka tunggu itu adalah Mesias. Apa yang mereka tunggu? Meja jatuh dari langit, bangku, kerbau, sapi,
pohon. Enggak, yang mereka tunggu adalah manusia. Ketika dia bergelar Mesias atau Al-Masih atau Kristus, wajib hukumnya manusia ini diurapi. Nah, yang datang ke Paulus betul mengaku Kristus, tapi ternyata bukan orang, Pak. Berarti dia bukan sejatinya Kristus. Nah, kalau bukan Kristus bergelar Kristus, itu Kristus apa namanya? Kristus palsu. Nah, itulah yang dituliskan Yesus dalam dituliskan ucapan Yesus Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Sederhana kok itu. Jadi kalau kata Yesus, jadi kalau ada orang yang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya, itu palsu. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Kenapa ada kata nabi di situ? Karena Kristus palsu ini derajatnya lebih tinggi tugasnya daripada nabi palsu. Nabi palsu ini adalah penyampai firman dari si Kristus palsu. Untuk apa? Si Kristus palsu memberikan kemudian kekuatan kepada nabinya untuk bermujizat. Sehingga ketika dia sampai ke Antioquia sana di Roma, dia dianggap sebagai dewa Hermes, saudara-saudara. Kenapa? Dia menerima titah kuasa. Kok bisa kayak gitu? Baca Lukas 4 atau Matius 4. Yesus, ya paman, kalau kau tuhankan aku, segala kuasa dan kemegahan dunia akan aku berikan. Makanya mereka kaya-kaya. Makanya mereka menguasai dunia tentang ekonomi politik. Segala kuasa dan kemegahan dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan semuanya itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak dari iblis kuasa itu? Yesus terima enggak? Tidak kan? Tidak. Lalu siapa yang keluar? Lalu siapa yang keluar dari tanah yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa? Ah, bukan Yesus. Yesus tak menerima. Ini menerima. Oh, berarti ini cocok nih. Ini betul Gurunda. Karena kajian saya begini Gurunda. Ini cocok dengan kajian kritik teks. Kenapa? Karena Matius 28 Gurunda, ayat yang ke-16 sampai dengan 20, ini kata-kata dalam bahasa Yunaninya itu tidak sama dengan Matius sebelumnya gitu loh. Jadi susunan katanya Gurunda, gramatika bahasanya itu berbeda. Dan juga begini, si Yesus sebelumnya tidak pernah mengatakan segala kuasa di bumi dan di langit diberikan kepadaku, nggak pernah. Ternyata perkataan ini Gurunda pertama kali muncul itu di abad keempat. Ya. Abad ketiga nggak ada, abad kedua nggak ada, apalagi abad pertama. Iya, pertama kali abad keempat ini muncul Gurunda. Betul itu kata Gurunda, cuma memang bukan cocokmologi, memang cocok. Lanjut Gurunda. Masalah generasi. Hancurlah, tidak salahlah kalau kepala saya dihargai 10 miliar tahun lalu. Tahun ini naik lagi. Berapa miliar Gurunda? Tahun ini naik lagi. Allahu Akbar. Jadi betul itu, kepada aku telah diberi kuasa. Kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa ini? Dan siapa yang memberi kuasa? Yesus tak menerima kuasa. Sejak kapan Yesus menerima kuasa? Malah dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu, kodong. Tapi bukan atas kehendakku, di atas kehendak tak. Maka seorang malaikat turun dari langit, memberikan kuasa kepada Yesus sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Waalaikumsalam. Hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Itu, ngeri kali Bang. Itu ngeri kali. Jadi kalau berbicara kuasa diberikan, Yesus tak pernah menerima kuasa. Nah, ini yang belum terpecahkan ini. Wahyu 12 nomor 9. Kalau dikatakan di abad keempat, kitab Wahyu itu terindikasi konon dituliskan antara tahun 100 sampai 110.
Yesus sudah tak ada di situ. Nah, di situ ada ungkapan di Wahyu 12 nomor 9. Iblis diturunkan ke bumi di wilayah Aikomene. Aikomene itu adalah kumpulan gereja-gereja Romawi. Kerajaan Romawi ya Gurunda ya? Iya. Iya, betul. Karena ini bukan dunia, ini nggak bisa diartikan kosmos, nggak bisa. Karena kalau bumi artinya tes gas, yang satunya kosmos. Ini bukan kosmos, bukan tes gas. Tapi hukum ini. Ya, masuk akal. Masolangkanasi. Kata Allah, silakan aja kau bikin makar, silakan kau bikin makar, silakan. Aku balas makar. Lu sendiri gali lubang, masuk ke lubang lu sendiri. Lu mau mencoba menyesatkan lu sendiri. Nah itu. Tapi ada yang sederhana di permukaan. Di permukaan dari sekian banyak materi yang kompleks kemudian untuk dikaji berdasarkan kemampuan IQ yang lumayan cukup. Yaitu ucapan Yesusnya yang mengatakan, penyesat memakai namaku, mereka menyesatkan banyak orang. Ini sederhana, tetapi ini bisa membuat batu kuburan itu melayang. Ada yang memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Bahasa sederhananya adalah, ketika Yesus ini mereka percaya, ucapannya betul adanya, wajib mereka menghadirkan banyak orang yang disesatkan ini, apa nama kelompoknya, apa nama golongannya, dan bagaimana cara mendeteksi orang banyak yang memakai nama Yesus banyak, tapi korban penyesatan dari nama Yesus palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka nih, artinya dia seperti multi level marketing. Hari ini disesatkan satu menyesatkan dua menyesatkan masing-masing satu, yang satu-satu ini menyesatkan masing-masing, seterusnya sampai di akhir zaman, di ujung nanti bertemu dengan Yesus dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Harus ada. Karena itu ucapan Yesus ketika berbicara soal pribadi tentang muridnya. Nah, di situ Dinda Ardiansa. Jadi angkatan benar, tanda yang diberikan kepada mereka, Matius 24 nomor 3. Itu tanda yang diberikan kepada mereka tuh. Apa itu? Ya, endingnya di 27 29, 30, 31. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganmu apa? Nah, angkatan jahat juga minta tanda. Jadi tanda angkatan jahat dan tanda angkatan benar sama-sama nongol. Yang satu nongol di kuburan, yang satu nongol di tengah langit. Itu nggak bisa dipungkiri. Angkatan jahat minta satu tanda, tidak diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, angkatan benar minta satu tanda, tidak akan diberikan satu tanda selain anak manusia akan nampak di tengah langit. As-Zukhruf ayat 61. Di mana posisi Islam? Di tanda angkatan benar. Apa itu? Bahwasanya anak manusia akan datang, wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabi qablal mauti. Mereka beriman setelah datangnya kemudian Nabi Isa alaihissalam, tetapi kedatangannya itu sebagai pertanda akan adanya hari kiamat. Itu ada di dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Nah, umat Islam imannya di situ. Umat Islam imannya bukan keluar dari kubur merangkak. Nah, sebaliknya, Kristen berada di mana? Kalau kita kan tanda langit,
anak manusia Nabi Isa kita imani akan tampil di tengah langit. Kalau mereka imani anak manusia tampil di mana? Dikubur hari ketiga. Makanya mereka menganggap Tuhan karena anak manusia bangkit dari kematian. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Ini materi yang seharusnya sih di kelas kristologi aja, tapi nggak apa-apa. Berat Gurunda. Ini jangankan Gurunda, jangankan debaters ya, pendeta atau pastor pun yang kan ada tuh Gurunda dari pastor Katolik. Gurunda ini terkenal di kepasturan Katolik sama di pendeta Protestan Gurunda. Terkenal loh, sampai ada orang Katolik yang menanggapi Bang Zuma, ada orang-orang Protestan pendeta-pendeta yang menanggapi Bang Zuma. Jadi terkenal loh Gurunda ini, sampai diputar di gereja loh teman-teman videonya. Loh, itu ada yang sampai nobar kan? Sampai nobar. Iya. Serius, yang seperti ini. Ya, gaya orasinya Gurunda Zuma ini itu mau nggak mau teman-teman Kristen harus akui, mau nggak mau harus akui. Nggak bisa nggak, sangat-sangat memukau. Meskipun nggak setuju dengan narasi Bang Zuma, tapi harus mengakui teman-teman Kristen, harus itu. Makanya yang nonton ini, Dinda, yang nonton di bawah ini, kita kan 3,4 nih yang ada di TikTok. Yang non Muslim yang nonton itu 3.300. Yang Muslim ini udah mereka ada lagi tahajud, mereka lagi tadarusan, ada yang sudah tidur, ada yang lagi masak. Yang 3.000 ini oten semua nih. Iya. Kemana Bang Zuma ada yang kepanasan di bawah. Tapi Ada mereka kepanasan di bawah Bang Zuma. murni belajar, udah mulai ragu. Makanya pendeta Aaron bilang, Bang Zuma itu jemaat udah pada berkurang loh gara-gara dengarkan Bang Zuma. Itu percaya deh Bang, kata dia. Oh ya? Iya. Dan saya sendiri kan banyak teman Kristen, teman kerja, teman kantor. Ya mereka ngaku, Bang Zuma Anda jadi perbincangan di mana-mana sekarang. Di gereja, di komunitas-komunitas kita. Ya udah bahas aja, undang aku bilang. Bahkan dulu teman-teman, mertua dari adik saya yang bungsu itu kan non Muslim. Ketika saya berbicara, dia kan sudah ini juga udah masuk Islam. Ketika saya berbicara seperti ini, materi seperti ini, Om pegang Bible, kita ngobrol tentang agama. Saya kan sudah mualaf, nggak apa-apa, kita ngobrol. Kan masih banyak anak-anaknya yang belum ini mau tahu. Itu sejak saya jelaskan materi-materi kayak begini, dia nangis jadi-jadinya. Apa yang dia, aku bilang kenapa? Habis itu kan, habis sholat asar, aku tanya, Om kenapa tadi? Kok kayak tersiasa kali, ada yang salah dengan ucap? Enggak nak. Apa yang kamu sampaikan itu benar sekali, dan memang antara kesadaran kami dengan kondisi kami sebagai penganut agama itu setipis kulit bawang, kata dia. Yang membuat kami bertahan itu karena ego aja. Tapi antara kesadaran kami akan keyakinan kami itu bahwa ketika kami mendalami dengan akal, itu kami keluar dari keadaan sebelumnya itu sama. Kami melangkahi sebuah tabir yang tipisnya seperti daun